keluar itu malah F2 itu yang masuk 5 besar coy. Masa ya? 2021 kan 2020 itu. F2 justru. Masuk 2 besar. Justru F2 ya. Iya, dia semana sih ya kalau menurutku untuk program lapangan kerja untuk pemuda yang F2 Dulu ya. Iya. Kalau sekarang ya kita udah tenggelam dia. Ini pas bahas politik aman. Nah, politik nggak boleh. Nah, jangan ya. Nanti Tentang kehidupan aja lah. nggak senggol nanti saran. Politik itu vital kali. Asli vital kali. Bahaya. Aku sih nggak trauma, cuman Kalau trauma enggak sih? kayak gimana gitu ya. Tabu aja pembahasannya. Politik terlalu bermuka dua kali. Terlalu munafik. Kemarin jumpa imamnya Imam siapa? Mbah lah pakai. Andri, Oh, gue Mbah Imam. Tapi makanya aku tanya imam yang mana ini? bahas tentang MBG. Paham. Kesini dia. Gak di lapangan. Lapangan mana harga 1? Tengah kan ikut gotong royong. Mau babat lapangan kan. Tanya lah terkait masalah MBG, siapa yang megang dapur ya kan. Karena Armada gimana ya kan, pembayarannya cemana. Wah, batin gua bilang ke adik, Dri, enak lah yang kaya makin kaya lah ya kan. Ya cemana memang kayak gitu sekarang cara mainnya orang-orang itu. Aku pun udah bilangin kayak terkait Armada lah. Sampaikanlah sama yang punya dapur. Mas kalau bisa Armada masyarakat lah yang ngerasain gitu kan. yes. Rasanya apa yang punya dapur? Aduh mas, mana ya pengennya segitu tapi aku udah bayarin mobil ini untuk Armada. Terus Ya udah Andri nggak bisa ngapa-ngapain lah. berarti kan bukan dari sisi satu lubang loh. Iya, Aku udah masuk. udah masuk juga Ya sama juga bahasanya bahasanya. sama kan. Nah, terus gimana tuh nasib-nasib adik-adik kita ke depan di desa kita nih? Cuman semalam aku ada bahasa ya bukan ancaman sih aku bilang. Ya sedikit enggaknya. Intimidasi. Hah? Ya, cepet intimidasi. Iya sampai bahasa keluar aku kok bahasa kasar lah udah. Oke lah sekarang yang bikin di F1. Kalau penyuplai barang dari luar F1 nggak ada pemuda F1 yang masuk nyuplai barang ke sini, nggak lama yang bikin di F1. Gituin kalian sama aku semalam. Ya, apa fungsi keberadaannya? Makanya itu Katanya menaikkan UMKM. sama Udin aku sana. Ngobrol banyak. Iya sama Udin MBG jam 10 siang kalau nggak salah hari apa itu. Berapa persen, Mas? Ya kalau udah jadi 90%. 90% ya? Nggak finishing berarti ya? Tinggal masukkan Otak-otak iya, tinggal nyusun tempat aja udah. Dari rumah udah di planning sama Udin. Nanti kalau kira-kira nggak masuk gas aja John. Oke gue bilang. Ya enggak lah mas. Insya Allah besok kalau emang muda ada yang kami butuh apa. Tapi nggak gini nggak sih, Mas? Maksudnya setiap proyek ada di desa itu, ini kok malah politik jadinya nih? Iya. Ini nggak ada dia. Maksudnya orangnya itu aja itu loh, Mas, yang bermain. Yang punya relasi, punya kepentingan, punya orang dalam lah dah, kasarnya ngomong. Menang dia. Jadi ada ruang kesempatan untuk UMKM, MBG diproyeksikan di desa untuk meningkatkan UMKM di daerah itu, suplai barang, suplai dari warga, dari usaha-usaha setempat. Faktanya kan beras dari mana, minyak dari mana. Itu tadi. Bahkan mohon maafnya nih ya, pekerjaannya pun dari mana diterima nih? Apakah asli warga sini? Kalau semalam bahasa dia 80% Orang sini. Sungai Buloh, 20%-nya orang F2 katanya. Cuman kan kita belum tahu besok kayak apa kan. Oh, di sweeping ya, Nah, sweeping KTP ya. malah ditawarin ya udah sampean kerjain yang gini, aku nggak butuh kerjaan, gue bilang kayak gitu sekalian ya. Terlalu kaku kali. Iya. Orang F6 kayaknya mereka. Anak F6 memang. Kenal aku. Nggak kenal? Kenal. Dia tuh. Itu baru MBG ya, belum aktif ya. Merah putih. Merah putih lebih ngeri lagi biasa. Lebih nggak gini. Biarin orang-orang. Apa Indomaret ketahuan namanya? Tunggu aja lebih.
Jadi jual barang Indomaret semuanya. Di Maret ada semuanya. Mana coba? Di mana letak lokalisasinya? Maksudnya orang lokalnya di barang-barang lokal yang dia Ada nyuplai dari luar. Nyuplai barang-barang tuh. Semalam ada penawaran dari orang imam itu untuk kue lah, kue roti kecil gitu. Cuma neken kali harganya. Aku bilang kalau kira-kira nggak masuk nggak usah bu. Diminta per kantong itu 3.000. Bilang kalau 5.000 masuk 3.000 loh. Pasti udah berapa tenaganya. 100% naik. Nggak usah diambil, capek doang nanti ya. 2 kali tuh imam ke rumah. Nah, sekarang Tawaran itu. yang kita perlu kita pikirkan juga Mas, generasi anak yang sekarang umur 14, 15. Yang tamat sekolah nggak kuliah itu loh bang. Oke. Iya kan? Di era digitalisasi, ilmu pengetahuan informasi serba cepat tanpa konten. Itu kita ini harus gimana dengan mereka? Kita dengan edukasi, kita sempat bahas kalau itu kan. Gimana kita adakan seminar Pak di sekolah-sekolah untuk mengedukasikan. Bahkan kita mau buat di sini nih podcast ya, Iya. podcast dengan live musik tipis-tipis, bagaimana mereka bisa langsung tanya jawab dengan narasumber tentang dunia sosial media, mungkin bijak yang menggunakan medsos. Tapi yang kuperhatikan saat ini, kalau hanya untuk sebatas edukasi, ya kan, sebatas kegiatan itu, ya mungkin orang itu akan mendengarkan, tapi pas saat acara itu tersebut habis Keluar udah. Karena apa? Yang paling berpengaruh saat ini itu lingkungan, apapun ceritanya. Peran orang tua Dan lingkungan. teman main ya. Kawan main bang. Udah. Contoh misalkan, oke lah saat pada acara orang itu duduk sini Fokus, mau mendengarkan. mendengarkan, fokus. Oke, ya mudeng gitu kan, tahu mana jelek mana nggak tahu, udah semuanya. Tapi setelah keluar lagi, Udah. kawan mainnya kan kita nggak tahu. Pengaruh kawan ini luar biasa loh. Ya kita mungkin pas saat juga zaman itu juga pasti ngerasain juga gitu loh. Tapi setelah, kalau lingkungan itu tidak dirubah dengan caranya, tapi itu udah susah banget. Merubah lingkungan itu susah, apapun ceritanya. Untuk di sini ya. Oke. Terus kalau memang seperti itu, peran orang tua harus gimana gitu? Gimana ya? Kalau peran orang tua susah juga. Gimana ya? Peran orang tua memang penting, tapi lebih penting lagi menurut aku untuk saat ini kawan main, Lingkungan, circle dia. Circle udah kuncinya di situ. Contohnya aku sendirilah yang pernah ngerasain. Pada saat itu tahun 2013 di sini belum banyak yang tahu Adobe Premiere itu apa, untuk ngedit video itu harus gimana. Waktu itu aku ngobrol sama orang yang kuliahnya di Jogja, yang circle-nya udah di atas rata-rata orang sini secara circle ya. Tanya lah, aku pengen bisa ngedit video, gimana caranya? Lantaran aku berteman sama orang yang kuliah di Jogja. Oh, aku ada temen nih, dia punya aplikasi untuk edit video. Apa aplikasinya? Gini. Aku kan nggak tahu speknya itu gimana, harus pakai komputer jenis apa segala macam. Dikasihnya lah orang itu ke sini. Waktu itu aku masih buka kafe di sana depan SMA, kasih tahu ini aplikasinya, ini cara ngedit videonya. Aku coba cari tahu sendiri lah di YouTube gimana. Berarti kan secara tidak langsung di situ tuh yang paling berpengaruh gimana caranya kita cari teman yang sekiranya untuk bisa meningkatkan pola pikir kita untuk lebih maju. Tapi kadang pola pikir kita itu masih gampang terbawa arus sama lingkungan, tapi tidak bisa membawa arus, tapi terbawa arus. Itu yang sering terjadi. Jadi terus apa yang terjadi saat itu? Ya alhamdulillah sampai saat ini pelajaran yang paling berharga pada saat itu, lantaran awalnya niatnya Ica dikasih aplikasi itu ku pelajari, ya alhamdulillah dari situlah ibaratnya dapat pelajaran ilmu sekaligus dapat income, pendapatan, dapat pekerjaan juga dari situ awal mulanya. Jadi apa ya? Jadi skill tambahan ya? Skill tambahan itu penting. Skill kayak gitu tuh seumur hidup loh, nggak sesaat. Punya skill tuh tau mas nih,
punya bisa bermusik dari zaman sekolah gitu kan, dia bisa bermusik pada saat itu dilalah lingkungan kebetulan bertemunya dengan lingkungan bermusik. Dia pelajari mungkin awalnya nggak suka lantaran lingkungan tadi itu loh, mau tidak mau aku kebawa nih, pengen tahu ya. pengen tahu cara main gitar gimana, main Kok drum, keren ya kan? main drum. Akhirnya setelah menggeluti mungkin ada hasilnya sedikit-sedikit, lama-lama jadi musik itu jadi duniaku. Ya akhirnya seumur hidup, sampai udah berapa tahun dari musik sampai saat ini, mungkin 10 tahun lebih ya mas, 10 tahun lebih. Ya mungkin ya bisa sampai tua, turunkan lagi ke anak. Ya itulah peran orang tua itu, kembali lagi ya posisi kita ini, Nah, itu momentum ini. kan- Lantaran orang tua dulu Ah. sama sekarang itu beda cara-cara pola didik. pola didik. itu skill yang sampai mendapatkan dengan skill di dunia editing lah, yang mungkin aku yang jadi aku moderator ya. Gak apa-apa lah ya kan, asik-asik aja lah ya. Aku pengen tahu gini Mas, Kita rekam. udah, jadi aku pengen tahu gini, kenapa Mas Wandi orang yang punya impian di dunia musik rata-rata terkubur impiannya? Kenapa orang punya impian musik Terkubur. Nah, jadi contoh gini, tujuan bermusik oke hobi, ada ngasah skill, ada punya keinginan aku harus apa nih apanya nih, goalnya ingin terkenal lah, atau ingin menjadi income pendapatan atau terkenal. Terus saat itu ada nggak orang tua yang percaya dengan langkah itu diambil? Karena lingkungan nggak ada yang berhasil di dunia musik, apalagi mohon maaf Riau lah, siapa sih yang zaman itu kan band-band dikenal di Riau ya. Nah, atau sekarang nih ada orang yang ingin bermusik nggak tahu tujuannya ngapain nih. Contoh mohon maaf dia hidup di desa kayak gini, punya skill musik, patah nggak dia setelah itu? Nah, tujuannya masuk pangan, kemana arah tujuannya nih? Ini aku ingin tahu dari orang yang punya skill di musik. Nah, kalau ini kan terpakai mas sekarang nih, editing. Nah, apakah cukup hanya tahu menguasain? Nah, cukup. Udahlah, oke mas aku udah selesai. Nah, apa nggak maksudnya, Pak? lumayan. Nah, coba Mas Pandi uraikan yang mengalami sendiri kan, yang punya impian bermusik, terus sampai mana langkah-langkahnya, terus di mana habis selesainya, gitu loh. Musik ini punya arah nggak sih? Punya Dalam arah nggak diri sih gue, dalam diri itu loh. apakah pengen jadi artis, musisi band, apa hanya sebatas mungkin ya, Nah, sebatas sekedar hobi aja udah gitu. nah, Kalau menurutku ya, ya, nah. menurutku yang bukan ahli musik juga sebenarnya, tapi kebetulan hobi musik gitu kan. Ada banyak faktor. Salah satunya mungkin faktor mulai mudarnya motivasi mungkin Nah. tentang bermusik, dan itu banyak faktor yang motivasi. Karena aku sendiri waktu tamat SMA itu pengen kuliah di IKJ kan, Kesenian Jakarta, karena memang dari sekolah pokoknya musik lah gitu, musik lah gitu. Cuman orang tua yang enggak support. Wah, ini orang tua nih berarti ya, orang tua. Alasan nggak support apa nih? Pasti ada alasan kan? Ya enggak tahu juga ya alasannya Apa karena nggak ada masa depannya tuh di situ gitu loh? ya, lebih ke itu, bukan ke ekonomi ya. Kalau ekonomi mungkin bisa dipaksakan lah gitu kan. Cuman orang-orang tua zaman dulu mungkin rata-rata kan gitu kan. Pokoknya yang bakal jadi nih anaknya kalau sekolah tinggi, PNS. larinya ke situ. ya, dokter gitu. Pasti aja lah. Sehingga yang profesi-profesi yang enggak kayak gitu Nggak ada jaminan ya. nggak ada jaminan. Itu juga salah satu yang buat orang patah semangat. Terus uang kayak apa, kayak kalau di dunia musik ini Mas B, itu kan banyak loh kawan-kawan di Pekanbaru itu band mungkin kayak Gesia, Lila kan orang Pekanbaru yang naik 420 yang naik, tapi yang pulang lagi dari Jakarta itu Banyak. jauh lebih banyak Jauh lebih dibanding yang banyak. terkenal kan gitu. Udah sampai mereka ke sana ya, berjuang sampai ke ibu kota ya. Iya, apalagi dulu kan bukan zaman kayak sekarang kan, kayak Mas bilang tadi kan digital udah harus, kalau dulu kan harus label. Terus punya manajemen. Nah, terus tadi kan udah gitu. Akhirnya kan orang tua nggak mau setujuin kuliah di situ. Terus setelah itu apa yang Mas Pandi lakukan? Ini arahku kemana nih main musik ini? Ya, kalau aku pribadi waktu itu ya akhirnya main di ruang lingkup Pekanbaru aja, Pekanbaru. Dan akhirnya mulai ini apa juga ya, banyak yang
sebenarnya keluhan juga sama dari musisi-musisi itu terkadang mereka untuk musik itu kan alatnya lumayan mahal, Hmm. tapi terkadang bayarannya nggak Tidak semahal sesuai. alatnya. Gue Betul. Itu yang membuat ini apa bisa menghidupi anak orang ya di jalan ini. Betul. Itu yang buat banyak mundur sebenarnya itu. Nah itu sama halnya kemarin yang aku buat mas, yang aku megang karena band kemarin nih. Hmm. Jadi ini kan Oh, sempat band, sampai bentuk band ya. ya band ini kan masih baru, ya termasuk bentuknya kan di sini. Hmm. Pemainnya pemain lama semua, Hmm. tapi bisa bentuk itu di sini. Waktu itu berjalan kurang lebih di 3-4 bulan lah, masih sumur jagung lah, 3-4 bulan. Mindset. Ini kita tujuan membuat band ini jangan semata-mata kita hanya ingin manggung. Bicara Bukan masalah. bicara untuk manggung itu, apalagi untuk tahap awal nggak ada uang ya. Capek toh, biaya kalian mahal, menghabiskan waktu untuk latihan. Tapi sekarang gimana caranya kita rubah, kita putar lagi. Manggung itu hanya sifatnya bonus, ngasah mental. Balik lagi, kita gimana caranya bisa dikenal sama orang tanpa harus manggung, dikenal sama orang nggak harus manggung, dan bisa mendapatkan uang. Dengan cara Nah dengan cara gimana? Sekarang udah tahun 2026, udah bukan masanya kita diundang harus manggung di sana, di sini, di situ. Enggak, kalau kita nggak dikenal nggak akan diundang. betul. Gimana caranya kita bisa dikenal tanpa harus manggung? Itu tadi, ini udah eranya digital, udah kita manfaatkan itu Dengan media. dengan media. Kita hasilkan karya-karya yang bagus dari media. Contoh Alfie Rev. Ya, Alfira. Sebelum Alfie Rev terkenal, siapa sih yang tahu? Tahu betul. Di mana Alfie Rev bisa terkenal? Dia menghasilkan karya Karya dan terus. menggelontorkan biaya yang cukup Betul, gede, betul. ratusan juta, Betul. cuman untuk hanya kepuasan batin, Iya. dan semua orang tahu bahwasanya aku punya karya besar. Ya dari situ, setelah Di itu media ya. udah besar, seluruh dunia tahu, dunia loh, Iya. bukan Indonesia aja gitu. Seluruh dunia tahu ada Alfie Rev punya karya apa? Karya ini. Ya udah, di situ tanpa sekarang mungkin Alfie Rev, aku pengen bikin karya ini nih, udah sponsor masuk, bam 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 bam, Sendiri. tinggal dia yang filter mana Betul. yang cocok sama aku. Iya. Dan contoh kemarin Alfie Rev udah diajak kolaborasi sama owner Atlas kalau nggak salah untuk membuat baru untuk konsep musiknya, itu dia yang megang kendali. Nah maksudnya dari situlah hal-hal yang gak usah lah kalian berpikir buat manggung, gak usah lah kalian berpikir untuk gimana caranya terkenal dengan harus manggung. Itu untuk saat ini hal yang aduh capek-capekin. Banyak kok sekarang teman-teman band yang contoh mungkin di Pekanbaru ya, manggung contoh kayak di kafe Ya. diundang Reguler acara lah. weddingan Main reguler, Pak. udah sebatas itu, dan budgetnya udah pasti. Manggung di kafe paling mentok-mentok gedenya 500, di weddingan mentok-mentoknya 1 juta, udah terbatas sih. Betul. Lain halnya lagi kalau ini tanpa manggung kita udah dikenal ya kan, tetap semua orang udah tahu nih, se-Indonesia lah mungkin kan, karena media sosial tidak terbatas, udah tahu. Tapi kita belum pernah manggung, tapi karya kita udah pada tahu. Orang itu ngasih penawaran berapa, Reng? Kita ngasih budget 100 juta pun nggak keberatan, Karena mereka udah melihat jejak udah kita. melihat. Berarti solusinya menghadap tantangan itu ya fokusnya Ya, seperti itu. di karya dulu. Branding ya. Branding Ya, dulu. branding. Ya, Nggak usah mikirin manggung, itu udah waduh. Untuk saat ini kalau kita bicara manggung itu hal yang berat. Ya, Kalau nggak biaya punya nama. semua. Iya, Tapi kan Mas, ini kan Mas Pandi lagi pelaku musik ya. ya pelakunya. Ambisi seorang musik kan ingin manggung, Mas. Betul kan? Iya. Karena ingin dilihat. Ya, benar. Betul kan? Ingin dilihat. Itu pasti Playernya tuh. ya. Contoh nih, ada festival band. Mungkin ada orang yang pikir agak penting menang, kita manggung, nampil. Ada kan gitu kan? Nah, itu gimana coba tantangannya menghadapi sifat-sifat yang karakter seperti itu? Iya. Ini ngapain kayak gini terus latihan aja kerjanya, Mak. depan kamera aja. Maksudnya dia nggak memahami konsep ini gitu. Iya. Kapan manggungnya? Gitu loh. Mungkin eranya ada berbeda, maksudnya. Iya, kayaknya eranya berbeda, terus setiap orang juga beda-beda cara berpikir kan. Iya, iya. Ada yang cara berpikirnya tuh memang main musik fokusnya langsung uang. Benar. Ada orang yang mau bermusik fokusnya terkenal. Ada orang bermusik fokusnya udah yang penting karyaku ada gitu. Paling enggak kalau mati ada yang diingat orang. Ada juga yang kayak gitu. Berarti mereka harus belajar dari ini kan. Alan Walker kan dia fokusnya buat karya di internet YouTube dulu, Iya, kan? iya. Makanya dia kenal ya.
si Justin Bieber. Iya. Nah, bukan manggung dulu dia. Bukan manggung. Dia buat karya dulu. Iya. Nah, viral di mana? Justru malah yang naik itu yang kayak Mas bilang, yang memang nggak mikirkan uang dulu, tapi naik gitu. Naiknya nggak terkontrol loh setelah itu. Lah media kan Nggak terkontrol, yakin lah. udah dilihat di banyak orang kan, Hmm. tersebar di mana-mana kan. Ya kayak Alfie Rev lah tahun 2018 siapa sih dia, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bahkan video dia nggak main-main loh. Alam-alam bebas, gunung, pakai drone segala macam, pakai mobil sipiknya mesti kita tahu. Berjuang kayak mobil sipiknya itu. Dijual tapi udah. Nah, dia ngerekam sendiri, buat sendiri, dia konsep sendiri. Nggak ada yang tahu. Setelah ini udah ngejep, dia milih-milih mau yang budgetnya berapa, konsepnya cocoknya ini nih. Udah tinggal gitu aja Gak sekarang. salah Senggame kemarin dia tuh yang apa opening itu. Projectku. Berarti emang tantangan dunia musik anak sekarang itulah harusnya yang dipikirin kan. Harus fokus ke karya kan. Karya dulu biar dikenal dulu. Kalau manggung ya lebih kayak ngasah mental lah. Untuk fokus memang bener-bener ngasah mental gimana caranya aku membawa suasana di panggung ini supaya cair, supaya hidup. Padahal kalau karya dia udah dikenal, panggung itu datangnya banyak lah sendiri tuh. Iya. Ya kan? Job tuh datang sendiri tuh. Karena orang udah lihat, gak ada suka. Oh, suaranya gini karakternya nih. Musiknya arahnya ke sini. Jadi akhirnya cerita band tadi kayak mana? Yang band 4 bulan dibangun tadi. Ya 4 bulan dibangun alhamdulillah berjalan, udah hampir belum maksimal sih, tapi mendekati lah waktu itu. Karena sudah mulai terkonsep, sudah berjalan sesuai keinginan lah pada saat itu visi-misinya. Ya tapi banyak faktor ya, dari vokalisnya mungkin dari segi umur masih labil pertama, ya kita pun nggak bisa menghalangi dia keinginannya, masih ingin mengeksplor diri gitu kan. Nah, aku pun sebagai ibaratnya di situ yang penggerak pun nggak bisa menghalangi. Ya udah, keinginanmu apa dulu saat ini udah mau. Aku pun pernah ngerasakan di posisi pada saat itu juga gitu. Terus yang kedua, ada personil yang tiba-tiba sakit parah, yang memang harus kontrol terus, harus berobat, yang butuh biaya. Ya sebagian alat-alatnya terakhir dijual untuk biaya pengobatan. Ya gimana ceritanya pun ya aku nggak bisa ngelarang juga gitu kan. Udahlah, Itu tantangannya Mas ya. berat Resikonya ya. Resikonya ya. padahal aku udah punya impianku gede di situ udah asli Mas, ini udah keren nih. Ada sampai di inbox, aku ngupload baru beberapa video sampai di inbox. Ini belum pernah manggung nih, tampil pun belum pernah gitu loh. Mas, bisa nggak ngisi acara untuk di sini? Udah ada langsung ya. Ada langsung. Hanya karena lihat dari YouTube tadi ya. Ya, dari video toh. Hmm. Dan itu kan, dan aku masih mempertimbangkan. Aku belum berani aku sampaikan. Ini udah ada job masuk, tetapi aku belum aku terima. Karena apa? Resiko masih gede. Karena kalian belum matang. Aku sampaikan gitu. Mana tadi? Assalamualaikum. Sepilah harganya dulu Bang, kalau manggung di SMA berapa? Woi, udah langsung ya. Langsung nanya ya. Belum ku ACC. Ya enggak ku ACC, Mas. Alasannya karena Alasannya pertama waktu itu aku mengarah genrenya belum matang. Arah genre musik. Yang kedua, dari segi vokalisnya juga, ya pertama masih ada plus minusnya, masih terlalu, menurutku masih sangat parah. Karena apa? Powernya itu nggak bisa keluar ya. Jadi di situ masih butuh latihan. Gitu. Terus yang kedua, pembawaannya belum bisa menguasai pembawaan panggung. Otomatis kalau langsung main terjun Dibayar. di situ, Dan dibayar itu udah bicara profesional. Iya. Gimana caranya kalau kue udah manggung, udah dibayar, Perfect. pertama harus perfect, powermu harus keluar, pembawaannya harus cair. Itu aja dulu. Masalah enak tidak enak kalau pembawaannya udah cair, udah tertutupi. Ya, betul. Itu vokalis. Betul, emang butuh mentor tuh. Nah, waktu itu aku udah punya perpikiran supaya gimana caranya vokalis ini punya pelatih yang untuk ngajari olah vokal. Udah sampai mikir Sadar gitu. kepada Mas Pandi. cewek kan vokalis. Cewek. Sebenarnya dari vokal harus tahu kan itu. Tapi emang cari vokal di sini bisa.
bisa sih, masih bisa. masih bisa. Walaupun agak susah. Bahkan kalau yang kulihat kan masih punya kan terlalu perfeksionis. Terus dapat vokalis yang berkarakter. Betul? Iya sih. Itu dia. Tapi sebenarnya mas itu bisa buat manajemen sebenarnya. Iya, Manajemen dia impian dia itu, dia impian manajemen gitu. dia maksudnya manajemen yang teman ada tuh kayak gitu, dia buat manajemen jadi talentnya itu banyak gitu, Nah, talentnya itu banyak kayak vokalis ada beberapa, Iya. mana yang cocok ambil. Nah, tadi aku pernah tadi bahas sama Mas Dewi. Ah. Mas, ini aku saat ini mungkin lagi vakum, tapi nggak menutup kemungkinan nanti aku buat manajemen sendiri khusus untuk kepentingan pribadiku. Ya. Contoh yang tadi Mas Madi sampaikan, ya mungkin di Tran ini banyak musisi, banyak vokalis, banyak gitaris, drum. Ya mungkin untuk tahap awal aku akan bayar dia. Aku bayar kowe, bawakan lagu ini, tetap dengan konsep seperti ini, cuma 2-3 lagu, tapi video itu mutlak untuk aku. Oke. Tapi hanya ngambil kontennya ya. Ya, aku hanya ngambil cukup minta karyanya dia aja. Oke. Nah, nanti aku rolling lagi ganti siapa lagi ya. Nanti misalkan ada penawaran dari pihak luar, aku akan hubungi kalian. Kayak sama Dadi lah ya. Ah. Ini mau pakai. Istilah. Ah, ini Itu kedepannya Mas. Mana cocok nggak itu? Mas Bani? Cocok itu mas, justru malah banyak yang kayak gitu sekarang mas, banyak kayak gitu. Ini kalau kita megang band itu ya yang kekurasa memang perjuangannya berat. Kalau megang band ya Ya, berat, tapi kalau freelance jatuh kan Freelance, freelance freelance. itu lebih santai. bisa jadi nanti basisnya yang beda, Iya. drummernya yang beda. Iya. Ya, tinggal ambil aja gitu kan. Hmm. Dikasih konsep ini lagunya bawakan dengan genre ini, kita buat videonya, kita rekam. Nah, tapi untuk aku Iya. pendapatan dari video, kan aku bayar ini, Iya. gitu kan. Misalkan nanti ada kalingan pihak luar yang mau ngajak dia untuk manggung, ya aku akan hubungi kalian. Ah, betul. Simpelnya gitu. Kayaknya bagus tuh. Ya kan? Dan itu kayaknya belum bisa jadi belum ada di sini gitu. Belum ada. Karena apa ya? Menurut Mas Pandi lah, orang yang punya jiwa musik, kalau hal kayak gitu terpanggil tuh kayaknya dia gampang memang ya enggak? Playernya. Ya player. Iya. Pasti dia Ya, nggak menolak hobi lah. sih. Nah, hobi masalahnya kan. Karena ada juga yang kayak gini mas, ada juga nggak tahu ya kalau di sini ya, ada juga yang dia ini player mainnya bersih lah, rapi, siap lah kalau manggung lah, siap gitu. Cuman terkadang kalau nggak ada duit malas. Dua kali. Terutama yang udah Iya, berkeluarga iya. punya anak nih, Iya, banyak tuh yang kayak gitu. Pertimbangannya. Tapi kalau misalnya kayak Tadi Mas itu. Ipul punya manajemen Iya. dan misalnya butuh gitaris, kebetulan dia gitaris nih, calling budget sekian, bisa jadi langsung Iya, mau. Langsung iya. dia. Betul. Lebih profesional malah kayak Dan gitu. Profesional. lebih jelas lagi Iya. kan, lebih jelas. Nah, gitu loh. Minta lagu ini paling cuma berapa lagu, 2-3 lagu kan. Dan sebenarnya prospek kedepannya bagus loh itu. Bisa jadi nanti untuk regular acara event-event, terus menaungi band karya juga yang memang personilnya itu aja gitu ya. Dan ini tak kasih bocoran ya. Oke, seru nih. Ini tak kasih bocoran serius. Ini baru pertama kali di sini diucapkan ya. Ya, Eksklusif pertama. Eksklusif nih ya. Eksklusif. Oh, ini press nih ya, press Ini nih. Ini kebuka press nih. buat penonton juga yang mau ngambil ide ini pun bebas. Ya. Bebas. Oke, ini press nih. Jadi nih, kenapa aku fokusnya di dunia digital? Enggak. Ya untuk manggung oke lah, itu nanti. Saya aku pengen fokus di dunia digital. Karena pendapatannya itu bisa double. Untuk pribadiku. Ya kan? Kenapa? Yang pertama mungkin dari AdSense. Ya. Dari AdSense dapat. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua dari iklan. Oke. Iklan seperti apa? Nah, jadi gini. Kemarin udah hampir sempet gol, hampir sempet deal. Deal. Waktu penampilan terakhir di Taman John. Oke. Yang malam. Nah, Ah. saya tampil dan aku ngambil gambar. Ada orang Yamaha Oke. datang kan, ngobrol, diskusi. Aku sampaikan, aku berikan portofolioku. Oke. Ini portofolionya. Lihat hasilnya di Instagram ada, TikTok ada, di YouTube ada, termasuk ada di Facebook masih atas nama pribadi. Ini jumlah view-nya segala macam. Ini kalangannya lebih luas, jangkauannya untuk jangkauan wilayah Tran kita ada sendiri marketnya. Aku sampaikan
Dan di situ hampir terjadinya kerjasama untuk memasangkan iklan di dalam video tersebut. Oh, sisi iklan Yamaha. Nah, Endorse lah ya. endorse. Jadi nanti setiap kami bikin video, jatuhnya kontrak. Jadi setiap kali kita bikin video, nama brand tersebut, ya, entah misalkan Aqua, ya kan, atau Torrent, dalam video kita, tetap kita share di beberapa media sosial. Kita kontrak misalnya dalam 1 bulan target berapa video, yaitulah nanti yang kita kasih feedback ke mereka. Itu sempat dibicarakan ya? Sudah sempat bicarakan dan hampir deal udah 90% pasti deal. Oke. Pas latihan terakhir udah aku sampaikan juga sama teman-teman, ya kan, oke, deal. Habis itulah momentum problem terjadi. Aduh, asli mas, asli. Dan situ aku hampir menggait Ekstran juga. Udah kepikiran, iya serius mas, aku pengen menggait Ekstran. Kenapa? Karena market contoh di media sosial banyak juga di wilayah Ekstran. Kan nggak nutup kemungkinan Ekstran berkembang juga toh, nggak hanya F1 F2 gitu kan. Extranet mas. Extranet, kenal kan, ada perusahaan wifi di F2 Buat teman-teman Yang butuh nggak idenya perjelas extranet gitu. Ada kayak extranet yang extra. jadi ingin mengajukan seperti itu. Mulai promosi untuk iklan di dalam video tersebut, feedbacknya ya nanti mungkin saat nanti penampilan perform juga kita buat spanduk banner ya untuk brand-brand yang bekerja sama kita pasang sih. Masuk kali. Itu menurutku udah sangat efisien. Efisiennya apa? Pertama, market ruang lingkup kecilnya dapat, ruang lingkup luasnya dapat. Kalangannya masuk semua, tua muda kita masuk. Itu udah nilai plus banget. Terus terakhir komunikasi dengan Yamaha gimana? Hah? Terakhir komunikasi dengan Yamaha gimana? Ada nggak mereka tanya gimana mas? Jadi nggak? Kemarin udah sempat komunikasi lagi. Gimana? Jadi nggak untuk apa namanya promosikan lah rasanya untuk mempromosikan ini. Kalau jadi udah kabarin biar dari pihak manajemennya dari brand tersebut supaya bisa diskusi juga, toh ada keputusan juga kan nanti nilai dari budgetnya berapa. Udah jarak seminggu mau deal-dealan ya terjadi problem ini, aku sampaikan untuk saat ini kita kayaknya belum bisa untuk bekerja sama, tapi entah di kemudian hari kayaknya kita bisa. Ya udah nggak apa-apa. Berarti intinya mereka sebenarnya udah Udah mau. ya, udah rekom ya. Udah rekom. Nggak nunggu dari kabar dari sini aja ya. Menunggu lah mereka ya. Nah itulah mas yang aku rasakan sorry, ini problemnya di player di player. Di internal lah, di internal. Bukan nggak mau, tapi emang tadi yang disampaikan tadi ada beberapa faktor X. Personilnya ada yang sakit, nah, terus vokalisnya juga harus pekan baru itu. Jadi player ini harus dibentuk kembali nih, disatukan kembali, dicari gitu. Yang sudut pandangku, kita bicara dunia musik dulu ya, dunia musik. Yang ku tahu walaupun aku nggak terjun di musik, aku nggak bisa gitar segala macam, tapi kalau bicara dunia musik itu bukan bicara tentang gimana cara kita harus manggung di panggung gede untuk menghasilkan uang, enggak sih. Banyak cara untuk gimana caranya kita bisa menghasilkan uang. Bukan dari panggung tadi. di era Sekarang ya. Apalagi di daerah pedesaan, manggung kemana sih? Mau manggung di mana sih? Iya. Acara apa sih lagi? Acara apa sih? Nah, Kalau memang Pesta. kalau pesta gitu kan. pesta pun bisa di Jarang lah itu. Jarang. Jadi untuk gimana caranya supaya teman-teman bisa ya itulah kadang balik lagi lingkungan, supaya teman-teman yang belum bisa bermusik ataupun pengen bisa bermusik ya tergantung lingkungan gimana caranya membawakan mereka itu ke ibaratnya mindset yang seperti itu tadi. Sudut pandangku ya mas. Terus nanti kalau video ini dilihat sama pemusik sini bertanya gimana? Maksudnya bertanya gimana nih? Oh mas, saya mau nih mas. jadi talentnya. Jadi talentnya mas, konsepnya bagus tuh. Siap Saya nggak? mau masuk manajemennya. Nah, saya mau seberjamnya. Kalau saat ini, Nah, saat ini ini belum. harus disampaikan dulu. Sama penonton itu apa? Ya, tadi kan aku cuma nyampaikan. Nggak masalahnya yang udah mas sampaikan itu membuka Peluang. peluang. Oh, mantap nih, Dan saya kan nih. ini balik lagi untuk merubah mindset tadi itu. Kadang kan banyak pengen bisa bermusik, pengen supaya bisa tampil, supaya dapat uang, supaya bisa dikenal. Betul. Yang kemungkinan untuk tahap awal hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan yaitu tadi dengan cara-cara yang mengandalkan yang ada menggunakan HP, upload ke Facebook, ke TikTok segala macam, tapi harus konsisten. Terus rencananya kapan tuh?
rencana yang mau dibuat talent tadi itu? Insya Allah lah dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan. Hmm. Kalau ada rezeki, karena bicara biaya dan modal ya cukup lumayan juga, enggak cuman 500 atau 1 juta nggak cukup. Karena untuk biaya produksi, mungkin Mas tahu sendiri lah biaya produksi untuk itu seperti Musiknya, apa gitu kan. alat musiknya ya. Dan butuh juga tim-tim yang memang sepemahaman di situ. Betul. Memang harus dibentuk dulu ya Mas Pandi ya, apa tim manajemen. Nah, maksudnya kerangka timnya ya. Ya mudah-mudahan nanti konsep. Estranet denger ya. Ya, Mudah-mudahan. mudah-mudahan. Kalau Estranet dengar ya mudah-mudahan, apalagi pelanggan saat ini udah cukup tengok ya. Udah cukup lumayan. Wah, ya. Banyak ya John. Ya, tuh denger ya Mas Rano ya, selanjutnya denger ya. Kita bisa kerja sama, ya bisa jadi pemodal juga gitu kan. Tuh denger tuh. Ya mungkin yang lain juga bisa ya Mas. Pengusaha-pengusaha lain tuh banyak pengusaha-pengusaha di sini. Makanya pernah waktu itu kita buat wacana Mas. Yang dulu itu ya. Mas udah tahu ya? Iya kan di sini ngobrol. Astagfirullah. Itu himpunan pengusaha-pengusaha. Jadi nanti Oke. iklan sedikit. Oke. Ini jadi yang butuh kue-kue, jajanan-jajanan nih bisa langsung hubungi Joni. Yang di Sungai Kuning. Enggak pindah. Pindah-pindah. Nanti Mas Ran. Depan Ngayam Ratno. Lo. Lo yang berat lo sekarang. Udah pasang Estranet. Ya 2 bulan ini. Udah pasang? Ya. Udah pasang. Kok nggak tahu? Udah pasang. Atas nama siapa? Di atas nama Joni. Oh, Mas Jody. Ya. Ada. Ya. Mas Jody ya depan ya. Astagfirullah. Mungkin dia terfokus di Sungai Kuning. Iya, karena Jody waktu itu itu kan nggak telepon ada. nih. Soalnya udah 500 kan pelanggan jadi nggak lupa Oh. gitu. Di atas 500 Bu. Berarti omset ini udah 2 digit lah ya. Kita tolong disensor ya omsetnya. Omset dulu mungkin 3 digit. Gimana ini Mas? gitu. Lancar Mas? Apanya ini? Usahanya bukan WIP-nya bukan? Alhamdulillah. Lancar ya. Ini mulai bulan ini lah. Dari anggota nih udah nggak lapar sendiri orang rumah. Mas Don ini pelaku UMKM kue ya. Iya. Mas Don ya. Kue kayak apa Mas? Ngomong dulu Mas, kue apa? Kue basah yang seperti apa yang dibuat? Ya sesuai permintaan konsumen. Oh, dia Bisa- inden dulu, pesan dulu ya. Ya. Mau buat apa dibuatkan selagi bisa. Ini dalam jumlah gimana nih? Itu mungkin acara itu jadi Untuk- paket apa? untuk Rantan antara- tonjokan. Nah, itu Kalau antara untuk kapasitas tonjokan belum sanggup. belum sanggup ya. Yang jelas open belum memadai. Nah, nih. Ya kalau untuk hantaran Pengusaha yang mau mana tahu ada pengusaha yang mau menginvest kan. masuk Beli- kali itu. Beli alat itu. Mas sekarang gini Mas. Butuh berapa pot? Pertanyaanku Mas. Mas usaha Mas ini sebenarnya kewalahan dengan permintaan atau maaf nih ya kita bicara Iya. jujur ya atau emang nggak ada permintaan gitu. Yang jelas untuk saat ini banyak permintaannya ditolak Karena nggak sesuai dengan alat yang kita punya. alatnya ya kapasitas alat ya. Ya, kalau untuk tenaga mungkin untuk lokalan sini kita bisa cari Cari ya. kawan-kawan di sini kan. Jelas Berarti, alat lah. berarti udah teruji, udah terkenal, udah sangat di apa ya? Udah diakui. Udah diakuin. Ya coba lah besok pagi ke rumah. beli. Oh, ya ya. kan Mas kan Bul. Pandi, Mas Pandi, tolong ya pihak manajemen restoran deh, tolong beri sarapan di pelanggan kita ini, Mas Dodi. Oh, Jadi- boleh Mas, besok boleh. Jadi gini Mas, Hmm. banyak di sini pelaku usaha UMKM yang memang berpotensi tinggi, potensi untuk bisa lebih luas Besar lagi, lah. tapi banyak terjadi faktor-faktor yang apa sih sebabnya jadi tidak berkembang. Oke, Terus kenapa sih orang-orang yang bahasanya mungkin punya duit berlebih, yang duit nganggur, tidak peka terhadap hal-hal seperti itu? Contoh, misalkan mungkin aku kalau punya duit banyak, aku berani menginvestasikan. atau gini, Colokan modal lah. atau gini Mas, mungkin pengusaha-pengusaha itu kita butuhnya ada video. Kita Benar, belum benar. melihat Pak, betul nggak Mas? Mungkin Belum tahu. Hmm. Karena sibuknya mereka. Ternyata ada pengusaha kue seperti Mas Joni yang permintaannya banyak, kapasitas produksinya, alat. Mungkin dengan ini mereka jadi tahu gitu loh. Nah, ini yang perlu kita lanjut Mas, yang perlu kita spill kan gitu loh. Iya. Jadi kadang kan gini, yang punya duit bingung.
ini invest uangnya kemana gitu. mau untuk usaha apa, sebenarnya nggak bingung, lebih gimana peka terhadap lingkungan aja. Betul. Contoh Estran atau kue, Hmm. kalau aku punya duit 200-500 juta, aku berani invest ke Estran karena apa? Progresnya jelas. Extranet. Oh, Estranet ya. Ya, ada netnya. Karena di situ progresnya udah jelas, Udah nampak. putarannya pasti. Betul. Itu loh, marketnya jelas, siapa marketnya, ruang lingkupnya jelas. Betul. Memang Itu aku gak akan mikir 2 kali. memang seperti itu Mas Pandi ya. Iya. Pengusaha-pengusaha yang kecil-kecil kayak kita ini emang itu suka. Nah, disitulah jadinya pertama membangun UMKM supaya lebih maju, perekonomian desa lebih berkembang lagi dari hal-hal yang seperti itu. Betul. Kalau kita mengandalkan pemerintah itu nggak akan jadi. Ya gimana ya, kejauhan nih Kejauhan. melihat kita kan. Heeh. Tapi kan di desa kan ada Sensor. desa kan ada bumdes. Sensor ya. Seharusnya emang iya ya kan BUMDes. Cuman kadang BUMDes ini gimana ya dibilang. Mungkin Mas belum pernah mengajukan mungkin. Kalau untuk BUMDes dia di angkanya terlalu nanggung gitu loh. Dia berani ngeluarin, cuman dibatasin gitu. Oh, dikatasin. Iya. Karena mungkin mereka takut nggak mampu mungkin. Ya kalau secara harusnya kan dia melihat ke lapangan gitu. Ya, lihat portofolio Harusnya. atau lihat lapangan lah, lihat betul-betul pesanan. Iya. Lihat portofolio seperti apa lah. Betul. Lihat pembukuan perlu kan? Nah, Pembukuannya. ini belum Jualan. apa-apa baru kita mau pengajuan udah dijudge. Apa sanggup kalian kan kayak gitu. Nah, bahasanya kan bahasa menjatuhkan. Bukan mensupport ya. Kadang terlalu memberatkan masyarakat. Dan bisa jadi orang-orang yang kayak kita ini banyak Mas. Pengusaha-pengusaha UMKM Banyak. yang mengalami hal ini. Banyak. Kalau untuk khusus ini hampir lah Bang. Hampir ya. Rata itu kayak gitu. Yang punya Kendalanya skill, itu, punya ya. keahlian, ya kan? Tapi yang nggak ada ini tadi, maksudnya yang nggak ada faktor pendukung yang mendukung gitu loh. Jadi ada contoh temanku, dia di dunia digital gila, dari contoh mungkin dari dunia kripto, saham, segala macam. Itu ya, sampai dia bisa buat kripto sendiri tuh ya? Iya. Gitu ya. Jadi ku tengoklah portofolio dia di kripto itu seperti apa, ya kan? Ku cek, ku tanya langsung, ngobrol. Waktu itu sering sini. Gimana hasilmu di kripto gini. Gue main di saham nggak main? Ini aku baru saham beli 2000 lembar atau berapa. Tadi aku jumpa nih baru 2000 lembar, beli di mana? Aku beli BCA. Udahlah, aku pengen belajar juga lah bilang gitu untuk di saham gitu kan. Menarik juga kayaknya di saham. Apakah harus punya ratusan juta? Enggak juga kok. Kita bisa menyesuaikan juga budgeting itu. Oke. Jadi setelah tadi aku ngobrol, waduh Pur, aku lo pengen ngobrol seperti ini. Ya aku pun pengen juga, tetapi di sisi lain mereka itu temanku ini dia punya pola pikir yang bagus, jangkauan luas, badan dia di sini, pikiran dia bisa di Jakarta. Tapi untuk saat ini dia bisa menjalankan itu untuk diri dia sendiri, padahal dia pengen untuk bersama juga supaya mengedukasikan lain-lain lah. tapi sisi lain dia kalah sama lingkungan dia, Mulai terbawa. dari mana lah istilahnya dia Jadi, bingung lah. Gak ada Contoh. circle ya. Mungkin yang awam tentang kripto apa sih, Bitcoin apa sih, segala macam, orang mendengar itu udah hal yang tabu, hal yang aneh gitu. Aneh. Apa sih ya? Apa sih nggak mudeng dijelaskan, udah susah. Jadi itulah yang terjadi sama temanku, terkena di lingkungan dia. Wow, luar biasa Mas. Punya keahlian. Keahliannya luar biasa. Emang nggak ada lingkungan yang mendukung ya. Dia pengen ngobrol, datang ke sini, diskusi, Iya. membahas tentang apa yang terjadi, geopolitik internasional yang terjadi, kenapa saham Turun. turun, kenapa rupiah bisa anjlok. Itu kan ada sebab akibatnya. Iya. Kenapa kita harus pelajari, walaupun yang kata presiden bilang Di desa di nggak desa nggak pakai dolar ya. Gak pakai dolar ya. Tapi kan segala sesuatu itu pasti berpengaruh besar. Ada efek kecil. dampak, ada dampaknya. Tapi apa sih dampaknya? Kita kan harus tahu. Iya. Ya kan? Karena nampak berdampak. Itu dia. Banyak faktor. Mungkin nanti next kita undang teman Pito, Iya, betul. kita ngobrol bareng tentang dunia kripto seperti apa. Mungkin Benar. teman-teman di sini mungkin sebagian paham dunia kripto, tapi kan kita supaya Boleh lebih tuh. mendalami. Nah, sesama belajar kan. Ah. Dulu tuh. kita segala sesuatunya harus dipelajari lah, jangan itu aja yang dipelajari. Penting.
dunia trading di kripto, trading di saham kan ada juga. Ya mungkin itu bisa jadi apa juga kan Mas Fandi. Ya, ini nggak tahu ya, ini menurut saya ya, teman-teman bisa koreksi. Sekarang ini kan mindset lagi-lagi orang tua ya. Setelah tamat sekolah mau kemana, kerja atau apa, ternyata kan peluang sekarang kan udah menguap nih, banyaknya peluang di negara kita ya. Maksud dari yang dibahas Mas Fandi tadi, dunia musik tuh ada arahnya kok, dunia digital tuh ada kok, bisa menghasilkan kok, dunia musik dikolaborasikan dengan digital jadi kok gitu. Nah dunia usaha UMKM tadi sebenarnya juga ada pasarnya, ada marketnya. Nah bisa jadi kan orang-orang anak-anak sekarang yang mungkin masih SMA, dengan adanya kelompok-kelompok sektor yang membahas hal itu, terbuka wawasan mereka. Ternyata aku nggak harus punya ini, nggak aku usah gini, ini ada kok peluangnya di dunia digital seperti aku pelajarin. Mungkin mereka nggak tahu wadahnya di mana untuk bertanya atau diskusi. Itulah pentingnya Mas itu membuat channel ini untuk mengedukasi ya, atau membuka wacana lah kan, membuka pembicaraan, diskusi segala macam. Itu pentingnya diskusi itu kan. Benar. Ya awal mulanya dari obrolan-obrolan seperti ini. Ya kalau kita nih ya yang udah umur kepala Jangan bilang umur. kepala 3 ya, makanya banget lah ya. Belasan aja Pak. Kita ini kan yang udah melewati masa pancaroba Pak, Mas ya. Nah dari melewati banyak masa kan. Melewati banyak kiamat. Kiamat, ya hampir kiamat 99 tahun 2000 ya kan, 2012, corona yang kita lewatin. Jadi siapa di antara kita yang duduk di sini yang hidup sesuai dengan impian? Siapa Di antara kita ini yang mencapai impian dari kecil. yang sudah mencapai? Ya, terus aku ingin jadi apa nih, dokter. Nah, berarti kan apa namanya? Dulu kita yang kita inginkan sekarang ini terjadi nggak gitu Mas, maksudnya Mas? Cita-cita kecil lah. Cita-cita kecil. Nah, kok jadi buka usaha ini. Nah, mana tahu teman-teman di luar sana juga ada yang masih ngambang nih tujuannya apa ke depan gitu. Nah, karena kita di usia 30 ini kan udah melewatin kayaknya impian cita-cita tuh kayaknya udah dilewatin lah. Jangan sampai jadi apapun nggak apa-apa, yang penting makan. Nah, mana tahu ada kehilangan arah melihat channel ini, melihat video ini, dari mengerti ternyata luas kok dunia digital itu, bisa dipelajarin, bisa dipahamin. Ternyata dunia musik itu bisa kok menghasilkan uang dengan cara itu. Ya harus jadi superstar panggung gitu loh. Harus sering ini sih kayaknya. Kalau yang baru lulus SMA gitu kan, dulu aku mengalami harus sering-sering pergi keluar. Contoh, dulu aku waktu dari SMP udah mulai naik gunung. Alam ya. SMP naik gunung rutin, masuk SMA sampai waktu itu perpisahan pun kutinggal, perpisahan sekolah SMA aku tinggal. Aku mending milih naik gunung karena perpisahan sekolah itu menurutku nggak penting. Momentum-momentumnya aku menurutku itu nggak penting karena ya aku itu udah terbaca gitu loh. Momentum seperti itu aku udah terbaca, jadi aku pengen mencoba sesuatu hal yang memang nggak terbaca sama aku. Sesuatu hal yang baru. Contoh kenapa bisa terbaca di momentum perpisahan, kita 3 tahun di SMA ataupun di SMP kita mengalami loh setiap tahunnya loh Pasti ada perpisahan seperti apa sih, terakhir seperti ini, seperti udah terbaca semua siklusnya. Nggak ada jauh beda ya. Nggak ada jauh beda, nggak ada yang ibaratnya terlalu diwakan, itu nggak ada. Makanya pada saat itu aku memilih naik gunung. Memang momentum itu udah jauh-jauh hari. Aku naik gunung waktu itu, alhamdulillah naik gunung tertinggi di Sumatera dan termasuk gunung tertinggi nomor 2 di Indonesia, Gunung Kerinci waktu itu. Ya. Dan itu mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan dapatkan relasi yang besar dari situ. Dan itu kita tidak bisa ditebak loh. Momentum itu kita nggak bisa nebak. Bisa mendapatkan relasi, bisa mendapatkan jangkauan yang luas kalau kita nggak berani keluar. Waktu itu pertaruhannya ijazahku ditahan, ya monggo, aku nggak penting ijazahku kok. Aku udah mikir gitu mindsetku. Nggak penting, aku udah nggak mengharapkan ijazah itu.
tahan lah. Akhirnya aku memutuskan, aku debat itu waktu itu di sekolahan. Akhirnya aku memutuskan tetap ya udah, aku tetap dengan pendirianku, aku naik gunung. Di situ aku izin sama kepala sekolah, aku salimin semua, kepala sekolah, wali kelas, guru-guru, aku salamin, ya anggap aja perpisahannya itu Udah lah. duluan lah. Bisa duluan. Aneh mah di situ. Memang dari yang berbeda ya. Harus ada yang berbeda. Karena kalau kita ngikutin arus, ya percuma, buat apa hidup ini? Nggak menarik. Nggak ada tantangannya. Tanya Joni, mungkin Joni yang paham banget sama aku dari aku deket sama dia dari lulus SMA ya sampai sekarang, alhamdulillah. Udah lama Mas ya berkawan Mas ya. Aslinya dulu berkawan sama abangnya. Sama bangku. Jarang latihan sama abangnya. Sama abangnya ada tingginya. Naik gunung, jadi dulu punya komunitas gunung juga ya John. Beberapa kali dia nggak pernah naik gunung, aku ajak naik gunung pertama kali sama aku. Aku tipikal orang yang akan membawa arus. Nah ini menarik nih, yang Mas buat kemarin tuh traveling, Oh iya, oke. open trip. Jadi buat teman-teman ya yang nonton video ini yang pengen open trip, jalan-jalan naik gunung. Kemana itu? Di mana itu? Coba. Ada nomornya di bawah ya. Coba hubungi nomor di bawah ini ya, Trans Travel Open Trip. Kemana aja tuh? Kita ke seluruh Indonesia. Jangan di Jangan Indonesia dulu, belum bisa, ya. wilayah Sumbar dan sekitarnya. Udah pernah ke sana? Udah. Udah ada perjalanannya ya? Udah. Kita udah beberapa kali bawa trip ke Sumbar. Alhamdulillah semua berjalan sukses dan happy. Jadi, nah ini Mas, Kedepannya mungkin extranet mau jalan-jalan. udah kutawarin waktu itu, udah aku berikan brosurnya juga. Ini kayaknya teman-teman extranet butuh Family gathering. family Waktu itu, gathering. Pak. Family gathering, Pak. Tolong Pak manajemen. Soalnya apa? Tolong dimasukkan ke jadwal. Konsumen extranet itu udah besar gitu loh. Hmm. Jangkauannya itu udah luar biasa. Jadi ini untuk apresiasi terhadap anggota. Bener gak Mas? Iya, Terhadap anggota, ya kan? Supaya apa? Dunia pekerjaan itu jenuh. Dia butuh sesuatu yang ibaratnya sifatnya itu bahagia. Supaya lebih nyaman di pekerjaan itu, Mas. Iya benar Itu benar. penting loh. Itu sangat penting. Itu psikologis. Nah ini bisa jadi edukasi nih ke teman-teman yang punya pengusaha, jadi pengusaha nih. Iya. Tolong diperhatikan tim kerjanya untuk sesekali refreshing, gitu kan Mas? Iya. Sekarang bingung nih kemana refreshingnya, pakai apa? Nah ini jelaskan dulu Mas. Solusinya. Solusinya. Jadi gini, aku menciptakan sebuah open trip kemarin sebenarnya keluh kesah sama diriku sendiri, Mas. Aku buka open trip, jasa open trip itu namanya Trans Travela. Trans Travela itu kubuat karena pertama di Tran ini belum ada. Yang kedua aku perhatikan setiap lebaran ataupun setahun sekali momentum itu banyak orang-orang yang bepergian nekat menggunakan kendaraan bermotor, membawa anak, bawa keluarga, itu resiko besar. Aku merasakan itu. Perjalanan antar provinsi itu cukup melelahkan. Oke, bahagia benar, senang lihat pemandangan, tapi sisi lain itu kalau kita berbicara, kita sebagai laki-laki untuk memiliki visi, oke senang, kita senang bermotor, itu egois. Kita pikirkanlah pasangan kita, Anak istri kita. pikirkan anak istri kita. Selagi kita ibaratnya bisa naik mobil, menurutku udah paksakanlah naik mobil. Kalau tidak mampu naik mobil, belum punya mobil atau budget gede, ya itulah. Makanya aku menciptakan Solusi. memberikan solusi open trip ini. Karena apa? Biayanya cukup murah. Berapa memang? Hanya 800.000 saja sudah bisa keliling Sumbar. Oke. Sudah termasuk penginapan. Berapa hari perjalanan? Itu total 3 hari. 3 hari. Berangkat sampai pulang, Oke. udah dapat penginapan, udah Makan. dapat makan 3 kali, udah dapat tiket wisata. 800.000 dibandingkan teman-teman nanti Bawa mobil sendiri. bawa mobil sendiri, Minyaknya bawa ada motor, berapa? itu udah juta-jutaan. Juta-jutaan. Nyari penginapan Cari lagi. penginapan Cari payah, cari penginapan. Hujan bahaya lah udah itu. Saya udah merasakan kemarin ke Bukit Tinggi ke Harau, penginapan payah. Susah kan? Susah. Kenapa tidak menghubungi Waduh, Transravel? Ah, Bawa istri anak istri aja. Oh, Wah, nggak rame-rame. Kita ada ini kok, ada apa namanya paket family. Tetap ada solusi ya. Ada. Tetap ada solusi ya. Saya udah mencoba menghindari, ada solusi ya. Ada ya. Kita ada paket Oh, family. ada pakai Nanti pemilih ya. kita share lah untuk flyer atau brosurnya, kita Hmm. share. Kita ada Instagramnya juga Transravela, TikToknya juga ada.
Jadi jangan lupa di follow ya. Kemarin kemana tuh Mas? Open tripnya udah berjalan kemarin. Biar teman-teman tahu nih. Kita kemarin open trip ke Pantai Karolin, Oke. ke Masjid Raya Padang itu yang masih sifatnya umum, ke Alahan Panjang. Oke. Penginapan kita selalu merekomendasikan di Alahan Panjang karena apa? Di sana adalah spot yang bagus untuk Kopi shop ya. penginapan. Penginapan ya. Ya, dia suasananya lebih dapat, santai, pemandangannya lebih bagus. Kita tidak merekomendasikan kalau tempat penginapannya itu kurang bagus. Oke. Kita cari tempat penginapan yang murah tapi nyaman. Itu yang dekat dari apa ya? Danau ya? Itu cukup strategis. Kita Berapa jalan memilih. kaki berapa jauh tuh? Nah, jadi ini menarik. Menarik ini. Jadi kami kemarin sempat cari penginapan itu hampir 2 minggu. Cari tempat penginapan yang nyaman, yang murah, yang strategis. 2 minggu, termasuk sama dia aku cari, diskusi sama Joni. Karena aku kerja bareng juga sama dia. Ini termasuk driver terbaik kita. Partnership. Ya. Jadi cari penginapan itu hampir 2 minggu cari yang cocok. Akhirnya alhamdulillah nemu, kita kerjasama untuk jangka panjang. Itu lokasinya strategis, jalan kaki mungkin 50 meter ya, 50 meter ke jalan kaki tepi. ke tepi Danau. danau, ke kebun stroberi, cuma nyebrang jalan itu ke kebun stroberi. Tempat ngopi ada yang lagi rame, Solok Rajo, itu nggak nyampe 1 menit ya John, Jalan kaki. udah sampai ke Solok Rajo. Spot foto, perkebunan masyarakat di situ juga. Jadi lokasinya strategis. Jadi kalau bawa anak istri sangat Sangat rekomendasi. anak-anak bisa ngerti strawberry langsung Iya, di kebunnya iya, kan. bisa. Itu ada paket yang include sama foto juga. Bisa. Kebetulan Iya. ini yang menarik. Jadi Pertanyaan bagus itu. kelebihan Soalnya kan butuh dokumentasi, betul Pak? Iya betul. Nah, jadi di Transtavela ini kita memberikan nilai plus. Jadi dengan budget 800.000 itu tadi paket rombongan ya, ya, di minimal 10 orang. 10 orang, Itu udah paket lengkap. Di situ dapat penginapan, 8, makan 3 kali, tiket. tiket wisata, termasuk sama dokumentasi foto ataupun video. Berarti yang Transportasi kita menggunakan paket yang mewah, menggunakan high east. Eksklusif Jadi, sekali itu. Jangan ragu-ragu ya teman-teman. Tadi menanya apa tadi Pak? Gimana? berarti kan yang ikut di X-Trans Travela walaupun HP-nya jelek aman berarti. Aman. Jangan mikirin itu. Kita kasih yang terbaik untuk kenang-kenangan seumur hidup. Karena Akan apa? diposting langsung ya di media Bisa sosial. nanti kita posting langsung. 800.000 ya. Udah hanya 800.000 Murah itu murah. Sangat Sangat, worth it. sangat. Kita bicara Pekanbaru, untuk bicara transportnya aja. Ya kemarin saya dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi ya lebih lah 2. Ya memang. 3 dong. Kita memberikan yang murah, spesial, kapan hanya di Transtravela. Iya. Transtravela. 800.000 ya. 800.000 kapan lagi? Berarti buat teman-teman yang punya usaha, mungkin teman-teman yang instansi-instansi Ah. pemerintah bisa ya. Bisa kali. Bisa. Tolong jangan ditawar. Itu udah sangat murah. Sangat murah tuh. Bener tuh. Kalau memang mau membandingkan, monggo berangkat sendiri dengan budget yang sama, sesuaikanlah dengan hasil yang sama, penginapan yang sama mungkin, monggo. Apakah nanti yang akan dirasakan itu akan sama, itu sangat berbeda. Oh jarang dong kalau ada paket traveling yang bahkan video, Ah. foto disiapkan itu dibuatkan tuh jarang. Harga 800. Saya 800 ya. Bahkan yang view tadi penginapan udah dapat 3 views dia. Ya. Dapat Strawberry, ya kan? Strawberry, kebun masyarakat tadi, terus danau, Danau, terus ada kafe, kafe, kopi, tempat tongkrongan, perempuan. Wih, di situ aja udah enak tuh. Nah gitu tuh. udah lengkap. Penginapannya pun menurutku nyaman banget ya, John. Wah, tenang kali kalau itu. Mungkin, Ya kayak 2 tingkat. Nih, dia yang sering ke Sumbar ya, mungkin tahulah mana yang enak mana enggak, dia merasakan. Dia sering membawa orang untuk trip ke Sumbar. Wih, 800.000 ya. Apalagi ini udah mau masuk masa liburan sekolah ini, kenaikan kelas. Jarang-jarang kan, Mas? Jarang Mas. Jarang. Kan untuk dibicara di Pekanbaru Oh ada harga segitu. ada. Itu pun memang naik bus. Ya, karena apa, itulah itu keluh kesahku. Banyak orang-orang, banyak keluarga yang pengen liburan, banyak faktor yang bisa mereka itu nggak jadi berangkat. Tunggu kayak es nih. Set berapa mas? Kan 10 orang nih sih. 10 longgar. 10 longgar. Longgar kali. Longgar ya?
Dia maksimal tuh 15. Itu udah sama turket tuh. Iya. 15 maksimal ya? Maksimal banget. Oh, longgar tuh 10. Kita bicara untuk kenyamanan. Kenyamanan ya. Kalau untuk bicara untuk kita cari cuan, maksimalkan 15. 15 masuk. Betul. Tapi kita nggak mau, karena perjalanan jauh kita cari nyaman. Bahkan mau sepanjang dalam mau makan di mana itu oke-oke aja ya. Oke aja. Nah, Kita kita sini dulu makin ini berhenti. Iya. Karena mau makan kadang-kadang kan banyak orang yang traveling ini kecewa di situ. Tapi Iya, untuk dari tempat sini. makan, kita pun kemarin udah vote juga ke teman-teman yang udah berangkat. Kita tetap merekomendasikan tempat makan yang pasti, yang bersih, yang nyaman, dan banyak pilihan. Dan itu paling utama. Karena ya wisatanya kan kadang kan yang kita takutkan budget makannya kita semar masuk, Ya. ada tempat yang mahal gitu. Iya. Nah, itu yang kita takutkan. Itu juga penginapan. Penginapan tiba langsung tuh mau nggak mau pada capek jadi aja lah ambil. Nah itu loh. Ya, yang sering terjadi di penginapan. Kalau berangkat personal atau pribadi itu kena Apalagi penginapan. di hari betul hari ini Iya. libur kan. Nah, itu betul. Dan untuk di hari libur usahakan kalau ingin booking jauh-jauh hari. Karena yang takutnya karena penginapan terbatas itu tadi kita tidak bisa membackup, ya nanti kita opsinya pasti harga pasti lebih mahal. betul. Tapi kalau jauh-jauh hari kita insya Allah masih bisa mengamankan. Ini waktu dekat kapan mau berangkat? Waktu dekat insya Allah bulan 8 sama bulan 9. 8 ya. Insya Allah. Yang 7 tapi mau naik. Oh, pentrip gunung tuh. Hendrik semalam cerita-cerita. Kita belum ada komunikasi lagi sama dia. Cuman ku bilang kalau naik gunung, aku nggak tangan Hen. Udah sama Ipul sana aku bilang. Kita open trip gunung juga ada. Kita menggunakan tour guide yang udah profesional, sudah bolak-balik ke Kerinci, bolak-balik ke Talang, Merapi. Kayaknya di sini semua solusi ada kayaknya. Iya, kayaknya. Mirip-mirip pegadaian ya. Masa sih masa tanpa Tinggal masalah keinginannya kan. Kayaknya open trip ada ya kan gunung ada. Sebenarnya semua itu itu tadi Mas. Pentingnya kita pertama membangun relasi Sama peka pada lingkungan ya. Iya, peka terhadap lingkungan. Kita harus gimana? Oke lah, mungkin orang lihat lingkungan sini Ipul itu hanya di rumah saja. Orang melihat seperti itu. Aku ini di rumah aja nggak pernah keluar aku Mas. Mungkin keluar hanya sebatas untuk ya lantaran lagi suntuk banget, mungkin nongkrong ke depan, ngopi-ngopi sama teman-teman. Tapi aku lebih banyak menghabiskan waktu 80% di rumah. Tetapi gimana cara pun kita di rumah, dunia kita tetap di luar. Ya itu. Itulah banyak dunia digital tadi ya. Kita bisa mengeksplorkan ide untuk mengatasi solusi-solusi masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Terciptalah traveling tadi. Terciptalah tadi wadah untuk anak-anak band, anak musik. Padahal beliau bukan pemusik, mereka nggak paham musik. Gitu. Termasuk Joni nih. Mungkin aku sering juga cerita sharing tentang usahanya dia gitu ya John. Usahanya dia pertama dia buka di rumah, memang benar-benar di rumah yang semuanya terbatas. Aku sampaikan, Cok, kayaknya harus sesuatu yang berani lah. keluar zona nyaman lo. Dan kue nanti di situ tahu apa yang bakal terjadi. Betul. Mau berhasilkah, sukseskah, hancurkah di situ. Dan alhamdulillah mungkin Joni merasakan saat ini seperti apa ya aku nggak tahu. Makanya apa gara-gara itu sampai pindah ke sini? Mana tuh? Kan mana di TSM, cuma kuning, dekat SD. Yang jelas yaitu faktor Faktor itu keluar dari zona itu kan, lebih luas jangkauan kan. Terus saya kejut, dari pindah ke sini. Kemarin kita terakhir bahas kan di Sungai Kuning. Iya. masih Sungai Kuning itu. SD kan. Itulah pentingnya punya teman yang membuka keyakinan kita kan gitu. Nah, waktu itu kalau nggak salah ya keluhan Mas Jody tadi itu, maksudnya dengan jumlah pesanan HP menolak-nolak gitu. Jangan tuh, jarang lah orang yang mau menolak rezeki kan. Saking jaga kualitasnya jangan sampai kecewa. Kalau masalah uang sampai nggak mau uang gitu loh. Takut ngecewakan ya sesuai dengan kemampuan alat produksi tadi gitu loh. Maksain kan padahal. Tapi ini jujur nih ya, ini jujur. Kita duduk di sini ini sebelumnya jarang jumpa. Betul. Termasuk aku sama Joni. Iya. Mama udah gak duduk bareng kami. Kita terakhir di sini. Iya ya. Kita jumpa. Ya aku Jangan kan sama abang, sama Ipul biasanya sering. Aku sama dia udah berapa bulan? ya lama lah. Lama. Coba. 2 bulan aku sama Ipul. Gak ada 2 duduk bulan. bareng.
Sama Mas Fandi udah berapa tahun gak jumpa? Ini baru kenal. Nah itulah maksudnya apa? Kita kan teman-teman di sini kan punya pertama kesibukan dan punya kejenuhan. Kalau kita hanya ibarat tiap hari dengan ya tidak menyalahkan, ya tidak membenarkan juga, itu balik ke personal. Ya. Kalau tiap hari kita ngobrol duduk pasti bosan, Ya. pasti jenuh. Terakhir yang dibahas apa? Itu aja karena tiap hari ketemu. Benar nggak? Lain halnya kalau kita jarang ketemu, kita pasti di dunia menemukan hal-hal yang baru. Setelah menemukan hal yang baru, disitulah nanti kita bercerita lagi, kita ungkapkan lagi. Apa suasana pasti akan cair lagi, akan cair terus. Ini aku sama Mas Dwi udah berapa bulan Ya. mau jumpa nggak bisa. Saya bisa. Nanti dia yang ngajak, aku yang pekan baru. Aku yang ngajak dia tadi. Aku Tadi mana? lagi susah sinyal Mas ada. Oh, Mas lagi dapat job di daerah ini gitu. Di luar Di jangkauan. jangkauan. Memang harus kita dia emang seorang suami, kembali lagi seorang suami. Seorang suami. Aku tuh buat status tuh. Status tuh tentang laki-laki tuh. Ini emang kayak kata-katanya menurut aku personal pribadi ya, tapi nggak tahu begitu yang baca kan. Aku buat status tuh dapat dari TikTok kan. Hujan-kehujanan pas kepanasan karena pada dasar hidup laki-laki hanya untuk kerja sampai mati. Maksudnya kalau orang baca mungkin Dalam artian seperti apa? Ah. Gitu kan. mungkin orang baca enggak juga laki-laki harus kayak gitu. Tapi kita makna yang ku ambil tuh sebuah tanggung jawab. Ya kan, sebuah tanggung jawab untuk kehidupan keluarga kita sebagai laki-laki kan. Jadi artinya nggak gimana ya, nggak harus aku sekarang udah kayak gini, aku syukur pasti kan Mas, syukur pasti, tapi keluar dari keluar dari zona nyaman tadi, apa yang harus betul-betul bisa jauh lebih baik kehidupan ini dari tahun ke tahun meningkat lah, karena ada masa depan anak yang kita perjuangkan, terus ada seorang anak orang lain yang kita hidupkan yang percaya dengan kita, di siapa dulu gak kenal. Itu sebenarnya dari situ aku juga agak sedih juga. Ini bukan curhat, ini udah jauh dari anak, jauh dari istri, sebulan sekali ketemu anak sama istri. Kalau mikir masalah uang, bukan baru banyak cari uang gitu loh. Cuma kita membangun, mencari, karena adanya masalah di satu daerah itu tentang boleh Pak, boleh di spill karena kebutuhan wifi. Nah, mungkin wifi udah ada di mana-mana, tapi karena seperti yang Mas Ipul bilang, kita melihat peka pada lingkungan, melihat ini kita butuh solusi wifi yang bagus. Nah, akhirnya kita ambillah peluang itu, kita coba untuk mengcover itu, kita coba dengan cara yang berbeda. Jadi mungkin gini, sedikit Mas Pandi ya, apapun usahanya kan pasti udah orang pernah buka, pernah ada. Yang membedakan ini apa sekarang? Nah ini karena kita bahas nih, modal penting nggak? Penting. Ya kan? Oke. Terus keterampilan penting nggak? Ya, Penting. Terus yang paling penting kedua, yang ketiga adalah mungkin yang ketiganya adalah cara kita mengemas yang kita jual ini gimana? Orang puas. Nah contoh nih, ya air sama. Kenapa sekarang udah ada bentuk air yang seperti ini? Dulu gelas dia. Nah, berarti ada hal yang menarik ingin orang coba. Rasanya sama air di dalamnya kok, air. Jadi gitu. Jadi apapun usaha yang udah pernah orang buka, jangan takut buka. Asal berani berbeda. Mungkin dari segi pelayanan, rasa. Mungkin kayak Mas Jody lah. Oh, kue kok. Mohon maaf, mungkin sama rasanya. Tapi ada plusnya. Pelayanannya bagus, komunikasinya bagus. Nah, orang datang dilayani. Nah, apapun permintaan kita komplainnya kita dengarkan, permintaannya kadang-kadang, Mas, nanti bungkusnya gini ya Mas ya, bagus gini ya Mas ya, kita iyakan, kan banyak kayak gitu Mas Jody, kan banyak gitu kan. Nah, terkadang ada orang ya, mohon maaf sekarang apapun kan diposting Mas di Facebook. Saya kecewa, saya tadi beli A di tempat A, orangnya nggak senyum segala macam, hanya gara-gara itu gitu loh. Orang harus balik lagi. Mas balik lagi gitu loh. Nah itu. Jadi mungkin untuk teman-temannya punya usaha, mungkin faktor-faktor juga harus perhatikan kan Mas. Saya pun pertama kali sama Ipul di sini, saya bilang ini satu-satunya kopi yang terenak nih Mas di sini. Karena bukan kopinya yang enaknya Pak, pelayanan orangnya, ramah tamahnya, terus dia ngerti cara melayani pelanggan ini gimana, dibuat nyaman,
diajak ngobrol, bahkan ditanya dari mana, terus ini ngapain. Nah, jadi cair suasana itu. Habis mau ke sana lagi lah balik. Enak ngobrol. Nah, enak ngobrolnya gitu loh. Kalau itu sepakat aku. Gimana sepakat ya? Sepakatnya apa? Jadi aku suka tempat ngopi itu, ya mungkin kalau rasa kita nggak bisa dipungkiri Iya. kalau bicara rasa ya. Tapi yang nilai plusnya itu, kalau rasa tidak enak itu bisa tertutupi dengan gimana caranya sang pelayan itu melayani kita. Benar kata Mas Dwi itu. Jadi aku ada beberapa tempat, mungkin tempat ngopi ataupun tempat nongkrong, rasanya mungkin biasa aja. Aku buat di rumah pun bisa. Tapi apa sih yang membuat menarik aku supaya bisa datang lagi ke situ? Pertama, aku datang ke situ, aku ngobrol itu memang sebagai teman. Untuk bisa ngobrol, ya ibarat gimana kabarnya, seperti apa kesibukan, segala macam. Itu sederhana loh. Tapi itulah bentuk gimana cara kita menghargai customer Yang datang supaya bahwasanya tidak ada perbedaan antara raja-raja ataupun apa namanya Perbedaan kasta. perbedaan kasta nggak ada. Itulah yang aku senang. Nah, semua kita layani dengan baik gitu kan. Nah, kadang-kadang orang datang tuh nggak hanya cuma ingin ngopi mas, kadang datang sendiri tuh pingin lepas jenuh gitu kan, pingin teman kadang gitu loh, pingin teman ngobrol. Jadi aku pernah dulu dapat klien konsumen kopi dulu. Aku mungkin orang yang satu-satunya buat manual brew di Trans kopi V60. Nah, jadi mungkin karena namanya yang keren, kopi manual brew V60, single origin. Mas, aku pesen kopi ya. Selalu aku tanya, Mas sebelumnya udah pernah ngopi apa? Nah, gitu kan. Itu penting tuh ya. Penting. Harus nanya dulu ya. Harus tanya dulu, pasti aku tanya. Sebelum udah pernah ngopi tanpa gula belum pernah. Biasanya kalau di rumah ngopinya apa? Oh, kopinya aku biasanya ini Mas. Ini kita jelaskan dulu ya sebelum nanti sampean pesan. Kopi kita ada beberapa jenis. Ada kopi dari sini, ada arabica, ada robusta. Perbedaannya apa Mas? Perbedaannya ini. Teknik nyeduhnya seperti ini. Kenapa rasanya bisa seperti ini? Pasti aku sampaikan. Mungkin pertama dia akan merasakan tidak menerima lidahnya. Karena apa? Biasanya dia ngopi pakai gula, terus kopi tidak pakai gula. Lidahnya kan belum terbiasa tuh, ya kan? Pasti pahit, nggak enak. Tetapi kenapa bisa orang itu datang lagi? Tadi karena ada komunikasi emosionalnya yang terjadi. Betul. Itu tadi. Jadi awalnya yang tidak suka karena ada penyampaian, pemahaman yang menurut konsumen tadi masuk akal, ya kan. Jadi orang itu, Mas aku pesan lagi kayak kemarin, ada kopi yang baru enggak? Oh ada Mas. Tapi nggak paham, udah terus. Ini marketing luar biasa nih. Berlanjut. Seperti itu dulu aku. Sampai sekarang kalau aku menjual kopi ya masih tetap aku sampaikan. Tahu nggak artinya long black, americano? Biasanya kalau kita pesan di coffee shop atau di Pekanbaru coffee shop gede, Mas pesan long black satu, ya udah langsung dipesan buat selesai bayar. Bener nggak? Berarti selain menjual juga mengedukasi. Mengedukasi itu penting. Kayak Mas Pandi lah kalau ngopi. Mas Pandi termasuk pengngopi atau enggak? Enggak terlalu sebenarnya. Maksudnya suka kopi, tapi justru kalau ketemu yang edukasi kayak gitu senang. Nah, Ini saya bertanya Mas Pandi dulu. Nanti baru saya jawab. Saya juga ingin jelaskan. Mas Pandi kalau satu daerah, satu kafe yang baru pernah datang, tahu nih ini kafe kopi. Datang itu langsung pesan atau nanya dulu? Keseringan nanya. Nanya yang sering diminum atau yang belum pernah diminum? Yang belum pernah diminum. Nah, nanya dulu. Ini rasanya apa? Ini apa? Ini apa gitu kan? Nah, ada tipe yang seperti itu. Kalau saya enggak, pasti yang saya pesan yang sering saya minum. Karena saya takut rasanya apa? Apa Mas? Kopi. Pesan apa Mas? Gula, kopi susu gula aren ada enggak? Oh, ini mesannya atau nanyanya? Mesannya. Sama. Sebagai konsumen ini. Iya. Betul enggak? Pesan yang udah kita tahu kan? Iya, udah kita tahu kan. Karena kita agak seperti Mas Ipul menjelaskan detail kan. Iya, Kita pasti datang datang pelayannya. Mau ngopi Mas? Iya. Mau tapak kopi atau kopi. Bukan ada menu minuman tanpa kopi kan ada tuh minuman no kopi ada pakai kopi. Kopi Mas, kopi apa Mas? Apalah Mas, nggak baca menu bahkan nih. Gula aren ada Mas, gula aren nih, ada gula aren susu bisa ininya Mas ya. Itu kenapa? Karena nggak tahu gitu loh. Nah jadi itu aja biar aman. Jadi kemanapun tempatnya itu aja aku beli.
Jadi ada mendapatkan sesuatu yang baru mas. Betul. Itu makanya penting tadi dengan cara yang masih penjelasan tadi. Tapi mas tadi sama ya. sama Nah, seandainya semua penjual kopi seperti itu berani mencoba yang baru aku. iya Hmm. karena Ada kalau enggak penyampaian. kita sebagai konsumen Konsumen. kalau enggak diedukasi kita pun takut nyoba yang baru Karena iyalah. Baca menunya aja ada aneh-aneh. iya Ini Dari kopi namanya latte. aja udah. Kopi ini apa nih? Nggak tahu. Mau nanya malu mas. Ya benar. Betul enggak? Gengsi, takut bodoh atau Iya, takut iya. kampungan atau apalah. Nah, ini dia diam aja. Ada kopi gula aren, ada pak. Coba dia jelaskan, mas ini kopinya ini terbuat dari ini, bahannya ini, rasanya gini. Oh, dijelaskan semuanya. Oke, saya mau coba yang ini dah. Nah gitu. Ada juga kemarin udah lama lah, cuma dari Sungai Kuning ke TSM. Mungkin dia udah lama nggak di sini. Pesanlah dia long black atau americano lah, dia kan hampir sama. Long black dengan americano, beda takaran airnya aja. Jadi mas sebelum udah pernah minum itu belum? Dulu udah pernah mas di Pekanbaru. Oh, oke berarti udah biasa ya minum tanpa gula ya mah. Udah kita jelasin dulu ya, ini kopi yang aku gunakan jenisnya Arabica. Biasanya long black americano itu biasanya menggunakan robusta dan itu biasanya menggunakan espresso. Nah ini lantaran aku tidak punya mesin espresso, buatlah es kopi mungkin hampir sama dengan long black ataupun americano, rasanya cenderung lebih asam. Nah disitulah awalnya mereka agak aneh, bisa kok aku jelasin seperti itu gitu kan. Oh yaudahlah mas, nggak apa-apa, aku manut aja sama sampean. Nah nanti rasanya seperti ini mas. Dan alhamdulillah besoknya balik lagi dengan pesanan yang sama tadi itu. Padahal dia belum pernah minum yang itu. Belum pernah. Penyampaian rasa. Nah, sama halnya dengan kopi susu gula aren. Ya. Kopi susu gula aren kan biasanya aku kopi menggunakan robusta, dia cenderung lebih ke pahit. Karena biasanya kopi latte, gula aren segala pasti dia menggunakan robusta dan espresso. Ya kan? Dan aku sampaikan, kemarin dia pesen es kopi susu gula aren menggunakan kopi robusta, ya kan? Mungkin rasa kopinya berasa, tidak terlalu asam. Dan kemudian hari dia pesen lagi es kopi susu gula aren. Aku sampaikan, mas, ini aku kopinya menggunakan kopi jenis Arabica, berbeda sama kemarin. Mungkin nanti rasanya akan berbeda juga sama yang sebelumnya, ya kan? Kenapa bisa berbeda? Aku kopinya menggunakan Arabica yang cenderungnya lebih asam. Kenapa kopinya bisa asam? Aku sampaikan semua seperti ini. Jadi nanti tidak akan sama yang sebelumnya sampean pesan pada hari kemarin lagi gitu. Luar biasa nih kalau penjual kopi, kalau pengusaha kopi seperti ini. Dulu bang, malam minggu rame terus tuh. Iya, makanya saya Di kecewa. sana itu. Ada kemarin dia buat status, Iya ya. mau kreatif buka deh. Tapi hujan, mati Mati lampu, lampu. mati lampu ya. Jadi saya berarti aku buat ikin mas. Dia dulu setiap dia beli sesuatu yang baru mas, dia nih selalu presentasi kan. Mau coba ini enggak ada ya? Kopi ini tadi ya. Iya, iya. Ini barang baru nih deh. Dijelaskan apa dia? Pada si Uut sering coba lah beri deh. Dijelaskan sama dia ini. Gitu caranya penjelasan. Jadi orang nggak coba-coba kan? Iya. Nggak coba-coba nih apanya apa. Buat aja lah mas di ngopi nggak gitu pula. Mantap tuh. Jadi masih ada niat apa mas melanjutkan usaha kopi itu? Masih. Ya. Insya Allah masih. Kalau itu masih. Karena banyak cerita aku di dunia kopi. Cerita ya. Ada Dulu kisah ya. lagi rame-ramenya tinggal dia dibuka di Pekanbaru. Nah, Iya. itu kan aku sampaikan ya. Iya. Pernah buka baru? Pernah. jalanan nasi Iya. Kan dunia kopi, ya alhamdulillah. Dunia kopi itu ceritanya luar biasa aku di kopi. Aku pernah keliling Sumbar untuk cari kopi terbaik itu seperti apa sih. Sampai ke petani kopi. Langsung turun. Ke petani kopi. Ke kebunnya, cara pengelola, rupanya ngelolanya gini. Nanti para petani kopi nanti nyetorkan ke koperasi nanti memasarkan ke beberapa daerah, ke luar negeri segala macam seperti ini. Sama dulu ya. Sama di asli aku di Sumbar. Cuma cari kopi, Ingin tahunya tuh ya. ingin tahu karena aku kalau udah mempelajari sesuatu nggak nanggung. Karena pengen tahu, kalau udah tahu, oh rupanya seperti ini. Terus tahu cara baca-baca dari mana? Maksudnya Cara buatnya, mengmix-mixnya. otodidak. Otodidak ya? Otodidak. Sama nggak ada ngajar ya? Nggak ada les apa bartender namanya apa? bartender Barista. Barista. Barista nggak ada ya? Oh bisa gitu ya? Asli. Terus paham alat-alatnya tuh? Ya, nengok-nengok aja YouTube di ya? YouTube, media sosial.
Berarti Mau ikut kelas barista nggak jadi ya kan? berarti ada lagi ilmunya nih di video ini. Tidak harus punya keahlian khusus, asal mau belajar, Akhirnya berani mencoba. boleh mencoba. Tapi jangan setengah-setengah. Iya. Nah, itu dia. Ini juga emang. Karena kemarin waktu live musik di taman tuh dia buka kopi langsung habis. Alhamdulillah. Langsung habis. Gitu. Karena pakai meja gitu aja. Nah, Enggak niat. jadi ya Jadi habis. hari pertama jualan, hari kedua kan nggak jualan. Pada nanya ada kopi nggak, nggak jualan. Jadi sebenarnya itu untuk perputaran ekonomi kegiatan kayak gitu untuk menguntungkan secara personal gampang sebenarnya. Iya, betul. Kalau egois ya, Egois. semua egois ya. Tapi saat itu aku menghandle banyak kali jadi udah nggak mampu. Aku merasa Terlalu egois. terlalu egois. Kecuali banyak yang udah ada yang handle mungkin bisa. Karena waktu itu sampai fokus di live musiknya, bagaimana bagus, pengambilan video, ngurusi kopi lagi. Nah ini bicara tentang yang sebelumnya kita bahas kemarin Kak. Ya rencana kita mungkin mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan Extranet. Jadi kalau nanti ini berjalan lagi kayak musik, kopinya, ya kan. Itu rencana nanti kita mau tahu nanti buka di taman atau apa entah setiap malam minggu ya kan atau pas nanti ada bola. Ya mungkin kita butuh namanya sebuah jaringan. Betul. Ya nanti entah Jaringan wifi ya. ya entah nanti kita buat acara event-event pasti kita membutuhkan jaringan. Nah jadi nanti gimana caranya mudah-mudahan kita bisa kolaborasi ke depan. Betul. Siap. Itu dengar ya Pak Rano ya. Nah, dengar. Bos denger ya. Emang Jangan dipersulit. silakan Pak Pandi tanggapi Pak Pandi untuk mendukung. Memang kita Pak Pandi ya betul-betul komit. Mungkin masih full tahu lah. Bukan cuman wacana ataupun mendukung dari belakang. Saat masih buat event pertama dulu secara mendadak juga kita dukung, secara material, secara moral kita dukung. Jadi memang Extranet ini memang Mas Ranu itu mendirikan Extranet juga bersama tim Mas Pandi, juga ada saya dan teman-teman yang lain. Selain bukan mencari income aja, seperti itu tujuannya. Kita ingin juga berkolaborasi kepada sifatnya kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat. Nah, mungkin Mas Ipul nggak usah diragukan lah, insya Allah itu kita siap mendukung. Kemarin juga acara bola, turnamen bola kita dukung. Sampai dia bilang banyak kali ya spanduk Extranetnya di mana-mana. Di mana-mana spanduk Extranetnya ada. Ya itu kita dukung. Memang kita harus ada manfaatnya ya Pak ya, Mas Pandi ya. Jadi itu sangat bagus sekali, apalagi kalau itu segera ditaja atau dilakukan. Kita juga siap stand, kita siapkan juga, bisa juga kopi. Stand juga ada, stand kopinya, situnya, juga ada juga stand kita juga. Ya kita namanya itu udah saling menguntungkan kok ya Mas Pandi ya. Kita juga terbantu secara promosi, dikenal gitu. Siap insya Allah. Dan mudah-mudahan juga pengusaha-pengusaha yang lain juga siap membantu, mendukung. Nah, gitu loh. Karena memang sebenarnya kalau jujur-jujuran pemuda yang seperti ini sulit didapat, jarang. Nah, asal kita bantu. Nah, juga acara nggak pernah jangan pikiran biaya lah. Kalau kita bantu, nggak juga banyak biaya yang dibutuhkan enggak. Tapi keberadaan kita mungkin secara pikiran, secara tempat nggak juga harus mungkin seperti kemarin saya bantu ini Mas ya sound ada kan? Nah dari F2 kan? Nah itu monggo kan? Nah, boleh. Alhamdulillah ada yang membantu secara sound. Ya harus kita bantu uang. Nah, mungkin dari pihak WiFi Extranet ini supaya enak nih mereka menggunakan WiFi, kita tinggal tarik kabel, kita buka di situ apanya modemnya, udah kita tinggal atur di situ bagaimana pengunjung datang dengan nyaman. Gitu. Siap semua siap. Jadi itulah Mas. Jadi Mas itu adalah suatu yang antara kita ruang lingkupnya di F1 dan F2 dan market kita pun wilayahnya yang terdekat F1 dan F2 dan tidak menutup kemungkinan nanti para audien yang hadir pun masyarakat F1 dan F2, klien-klien calon juga ataupun klien kita juga kan gitu sih. Nah, pelanggan kita juga datang gitu. Nggak jauh-jauh juga. Jadi
kita buat suatu marketing atau bentuk promosi sesuatu yang berbeda dan nyata dengan karya. tidak hanya tentang di media sosial, tetapi gimana di dunia nyatanya juga kita harus balance. Betul. Apa nanti kita kemas juga sama-sama seperti apa untuk bentuk kolaborasinya untuk kedepannya jangka pendek ataupun jangka panjang, supaya orang-orang ini tahu, masyarakat tahu bahwasanya kita ini para pengusaha di F1 dan F2 khususnya itu bisa memberikan manfaat Betul. terhadap lingkungan. Karena kalau kita bikin suatu event, suatu acara di satu daerah ataupun satu tempatan desa, itu pengaruhnya luar biasa untuk perekonomian lingkungan. Betul. Itu besar. Jadi dengan hal-hal yang seperti itulah nanti kita buat bentuk promosinya, entah sifatnya bulanan ataupun mingguan, nanti Betul. seperti apa kita konsep sama-sama ya kan. Nanti mungkin kue-kuenya Joni kita Ada standnya. asistennya. Nah, bisa kita buka di situ. Nah, kita perdagangan di situ, pengunjung datang sambil dia scroll minum kopi, makan kue. Itu kan Dengarkan. temennya seperti itu. Dengarkan musik. Betul, Dak? Sambil nonton bola, Nonton bola. tanpa gangguan jaringan. Tanpa gangguan jaringan. Nah, ada cemilannya, ada paket. Mas ada paket? Ada. Paket 1 kopi plus 1 kue. Nah, harganya sekian. Nah, Masuk nggak, Jon? Masuk kali. nah, ini voucher WP-nya. Nah, Plus voucher WP. Nah, betul enggak, Pak? Betul. Kata kolaborasi dari situ. Nah, jadi memang harus kita buat. Jangan tunggu yang lain. ya intinya gini Mas. Kita buat itu nggak harus tunggu orang banyak. Betul. Nggak harus ibaratnya para Ada bentuk-bentuk. nggak usah. Mulai dari yang kecil dulu. Karena apa? Ya yang kemarin ku rasakan seperti itu. Hal yang kecil aja dulu, dari aku pribadi dulu kemarin itu. Ya alhamdulillah sebenarnya berjalan. Tapi gimana caranya kita lebih konsep lagi, lebih matang lagi supaya lebih maksimal. Betul. Gitu sih. Jadi rencana event apa yang terdekat mau dibuat? Eh, Piala dunia nih. Kalau event ya kita kalau untuk bicara tentang bola ya kan, Jam tayangnya ya. jam tayang itu yang Ya, pertama. jam Dan tayang ya. di sisi lain pun tidak semua orang suka bola juga. Ya intinya gimana caranya kita membuat hiburan lah di situ. Karena sisi lain masyarakat ini butuh hiburan tuh. Butuh tempat nongkrong yang ada hiburannya. Iya memang ya. Itu. Betul. Kalau bicara bola ya kita menyesuaikan aja. Kayak tadi. Hmm. Satu kan tadi main di Blok D lawan Kota Baru. Penontonnya 70% orang F1. Emang haus hiburan orang F1. Sama saking haus hiburannya ya. Padahal jauh ke Blok D itu. Oh, bola kaki tadi ya. Iya. Mau saking butuhnya hiburan ya. Nah, itu yang harus dicarikan solusi ya memang. Sampai tuan rumah bilang cuma F1 lah kalau yang main ramai penontonnya. Ya gimana? Harganya banyak yang nonton. Ada suka hiburan. Iya. Ya, kalau saya sih ya saya perhatikan sejujurnya perekonomian bagus di sini. Bingung aja mau duduk mau tempat mana yang enak duduk gitu loh. Nah, ya kalau ada tempat wadah atau tongkrongan, ada jajanan habis itu. Habis pasti itu. Ada yang bawa anak istrinya nongkrong di situ. Nggak ada wadah, nggak ada yang penggagas ya Mas ya. Salah kita ciptakan. Kita berkolaborasi kan. Pokoknya udah ada banyak solusi nih, traveling bisa. Nah, ada solusinya. Kalau keluarga mau traveling yang di Pekanbaru bisa hubungi kita. Kita bisa penjemputan ke Oh, Pekanbaru. langsung bisa jemput Pekanbaru ya? Bisa. Bukan Pekanbaru box ini ya? Enggak harus kita ya? mempermudah semuanya. Berarti beda jalur jadinya nih. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kita mempermudah. Dengan 800.000. Dengan 800.000. Dijemput. Kita jemput ke Pekanbaru, kita lewat Bukit Tinggi enggak masalah. Wih, ini luar biasa. Ini kok dari sisi saya langsung nih. Apalagi Bang ada ya? Anak kan sudah selesai ujian kan yang kelas nih. Jangan kan Pekanbaru Bang. Dulu kami Damas Raya kami jemput. Kami jemput ya. Damas Satu Raya. penumpang. Satu penumpang cuma Satu ada. penumpang. Damas Raya itu. Ini bukan full service lagi ya. Plus nih. Damas Raya kalau di kotanya mending ya kan. Nah, Masuk kosong. dalam pula. Masuk Ya. dalam lagi. Tak SP berapa enggak tahu itu. Lupa pun mau suruh masuk ke sana lagi. Berarti ini turketnya cuma berdua aja nih. Berdua ya. Berdua. Luar biasa ya. Tadi Mas Joni driver Ya, gantian rolling ganti-gantian ya. dari zaman lajang ya sampai sekarang inilah. Oh, berarti gini. Kenapa
sampai ini berani karena udah survei dan langsung cari tahu Langsung langsung terjun, terjun ke lapangan, bukan meraba-raba. Enggak, berapa nggak berani kami, resiko Resiko. terlalu besar gitu. Besar ya. apalagi dengan budget segitu tadi. Wah, Habislah dari jalan dah. habislah di jalan dah. Ya pertama kami gotong royong jalan-jalan pribadi lah. Ya, anggaplah jalan-jalan Iya pribadi. dulu kan. pertama ya. Ya kan belum terkomset dulu. Yang penting main bareng ayo ya. Itu nggak salah kemarin awalnya termasuk nonton bola ya kemarin. Iya, termasuk nonton bola tapi sekaligus. Padang ya. Ah, jadi ini kemarin banyak terjadi, ya bukan kasihan juga sih, tetapi kan ya entah. Jadi banyak terjadi kemarin teman-teman, ya aku udah menawarkan open trip ini dengan budget 800.000 dan naik high ace, udah penginapan, udah wisata, udah nonton bola, udah termasuk tiketnya juga, tiket bolanya bola. juga, ya, udah dapat pemandian air panas juga ya John. Bonus itu Udah bonus pemandian air panas, ya kan. Jadi ada juga sebagian teman-teman yang berangkat secara pribadi menggunakan kendaraan bermotor. Nginepnya di mana? Nginepnya ya ibaratnya di mana bisa tidur dia di situ tidur. Menurut aku segitunya, Malah maksudnya orang sini gitu loh, Bang. orang sini, maksudnya bolehlah kita ibaratnya nekat, tapi pertimbangkanlah segala sesuatunya dengan bijak. Itu loh. Karena nyawa itu ya harus disayang. Jadi Setelah pulang ku tanya berapa budget habis? Di atas 1 juta. Iya. Udah pasti mas. Karena dengan sendiri kita pergi itu tujuannya kan harus bebas kemana-mana. iya, Malah enggak. malah Malah kebingungan. tertekan. Kebingungan. Tertekan. Jadi gini, kemarin kami ke pantai. Ya mungkin orang yang lain ada yang cuma stay di masjid, tidur di masjid, mandi masjid. Kita udah ke pantai, pemandian air panas, udah ke kebun teh, tersusun. dapat villa, Terus dapat tiket wisata. Orang itu terjebak macet. Terus kalian tidur di mana? Kami tidur numpang di sini. Pulangnya kapan? Pulangnya bareng ya sama kita. Waktunya sama. Dengan budget biaya mereka lebih besar. capek lagi. Capeknya panas Capeknya. kepanasan, hujan naik motor. Maksudnya sekarang bolehlah kita nekat, tapi segala pertimbangan dengan bijak tadi. Dengan 800.000 saja. 800.000. Nah itu tuh anak-anak gimana? Kalau untuk anak-anak ya kemungkinan kita tidak menghitung, tapi kalau mau dipangku, tetapi kalau mau dihitung kursi ya kita tetap hitung dengan nilai 50%. Kalau anak-anak ya, soalnya nggak mungkin dipangku terus kan. Anak-anak Tapi kalau mau dipangku ya mau kami nggak memaksakan, tapi ya, alangkah bijaknya yang mengambil kursi. ya, anak-anak yang 5% ini anak usia berapa nih? 6 tahun ke bawah Ke bawah. Berarti 6 tahun ke atas sudah seperti dewasa. normal. Soalnya ya udah susah dipangku juga ya. 6 tahun ke bawah kan masih bisa lah untuk bahasanya dipaksakan dipangku ataupun taruh depan gitu kan. Kalau bicara pemaksaan gitu loh. Berarti anak-anak di bawah 6 tahun kalau mau dapat set dia bayar 50%. Iya, 50% aja. Ya nggak mungkin sih mau mangku ya, jauh loh. Capek lah. Tapi kan kemarin dipangku itu, ada yang dipangku kemarin. Kasihan kejadian. Tapi kan kami nggak memaksa, udah bentuk kasih penawaran juga kan. Itu udah resiko. Kita udah ngasih yang terbaik juga. Berarti, Ya semua sebelum pada kita. Nah, kebetulan kemarin nih untuk pesertanya yang ikut open trip desanya jauh-jauh. Ada yang di Marsawa, ada yang di Blok C, oh bukan dari sini tok ya? ada yang di Talu. Kami jemput. 70% apa orang luar ya? Iya. Kami jemput semua. Nah itu nanti penginapannya ini dia villa atau per kamar dikasih? Villa. Kalau per kamar Ya. dengan 800.000 nggak akan Mungkin. ketemu. Dan hitungan untuk satu kamar murah-murahnya 400-500 ribu. Betul. Itu udah paling murah loh untuk di Ya, wilayah villa. lahan. Atas bawah ya. Berarti yang perempuan lah di atas ya kan. Tapi tetap kita memberikan Kenyamanan, privasi segala privasi. macam. Ada persekatnya juga untuk perempuan dan laki-laki. Seru juga tuh. Ya, jadi Esranet kapan untuk bisa pergi berlibur? Nah itu Mas Fahri bisa jawab. Silakan. Yang jelas yang udah pernah pergi sama kami Masih ingin nanya. balik lagi. Iya. Ingin nanya lagi.
Malah kemarin minta, kapan ke Medan, ke Toba? Malah ke Toba pula lagi ya. Minta ke Toba. Aduh, kami belum pernah kan ke Toba, jadi kami belum bisa merinci biayanya berapa. Iya, harus terjun ke sana dulu lah. Harus terjun dulu. Nah, itu gak dekat masalahnya. Kami nggak bisa kira-kira, kayaknya sekian, kami nggak berani. Resiko Itulah besar. untuk daerah untuk makan pun di sana kita sulit loh. Iya, di Danau Kalau Toba. belum pernah terjun ke sana kan belum berani kita. Iya, masih Dengan mendebat-debat. seluas, Iya. tambah lagi seluas itu Danau Toba juga kan. Yang minta ke Toba udah banyak, tapi aku nggak berani. Tapi kalau untuk pemandangan, untuk menghidupkan mata, rekomendasinya ke Sumbar. Gak membosankan. Jadi rencana bulan berapa? Standar ya. Supaya kita bisa mempersiapkan juga kan. Kita satu mobil udah cukup, Pak ya. Cukup isi cukup kali lah. Cukup bawa suami istri kan. Iya. Family gathering. Yang lagi. Nih untuk family gathering Ada kita beda. Oh, beda nih. Silakan kita dengarkan. Ada aja nih pokoknya. Tuh. jadi gini, Beda nih. untuk family gathering untuk keluarga ya kan. Kita sediakan juga untuk ini spesial untuk Family teman-teman family gathering, apalagi yang pertama ini misalkan kalau terjadi untuk di malam hari kita sediakan jagung bakar, Wih. kita bisa bakar-bakar, kita sediakan di situ jagung bakar ataupun sosis bakar Oke. di situ set. Dan di situ ada areal misalkan kalau ingin bermain game, kalau ada main game Ya betul. kita sediakan juga. Kalau teman-teman ingin merekomendasikan untuk di situ ada acara kecil-kecil untuk pembawa acara, ada yang bisa membawakan, kami sediakan juga. Atau pengen tidur di dalam tenda ya kan? Dalam tenda kita bisa ada juga. Ada juga. Sebelah villa Supaya alam banget lah itu kan, ada tenda-tendanya. Bisa juga. bisa. juga. Itu include di 800 atau ada tambahan? Kalau yang MC misalkan ada MC yang untuk membawakan MC. acara kegiatan, memandu itu ada penambahan biaya. Wajar lah ada penambah gaya. Karena menggunakan MC profesional kan. MC-nya insya Allah ini MC profesional yang udah melalang buana kemana-mana. Kayaknya aku kenal deh. Kemarin. Bukan. Yang mana? Yang kita kemarin acara itu. Bukan. Bukan. Udah. Ini udah lebih profesional lagi. Kita insya Allah yang spek-spek standar ke atas lah. Wih. Cewek apa cowok? Cowok. Oh, cowok. Ya biar lebih aman kan. Cari aman aja. Ya Mas Pandi. Berarti kalau paket family gathering, nah, itu pasti diberikan. Iya. Main tuh. Jagung udah promisi cari jagung. Punya ya, Gong. Kita sediakan. Udah terima beres lah. Nggak itu. beres, tinggal bakar-bakar segala macam. Kapan lagi? Buruan. Jadi bulan berapa? Biar Kita meeting nanti, Oke. Mas. Kita akan meeting kan. segerakan lah kabar Iya. baiknya. Baik karena kan gini. Kami tidak suka kabar yang tidak baik. Benar. Benar. Kami pun begitu. Begitu. Karena memang kan di dunia wifi ini kan ada bijaknya, dia tidak boleh meninggalkan semuanya. Benar. Karena berhubungan dengan servis kan. Apalagi bayangan. 3 hari kan. Hmm. Berarti 3 hari ini bahaya. Apabila tidak ada 1 atau 2 orang yang tinggal. Nah, itu tuh kita meeting kan. Nah, kalau bisa memang semuanya berangkat gitu loh. Nah, alasan apa yang bisa dipakai supaya berangkat? Nah, apakah kita matikan PLN 3 hari nggak mungkin. Nah, jadi memang di bidang jasa seperti itu tuh memang kita betul-betul harus perhitungkan. Itu dia. Nah, makanya kayak apa ya, namanya pelayanan ini kan 24 jam. Kayak tadi ya kita lagi mau duduk harus menyelesaikan, ada kabel putus segala macam. Padahal itu di luar jam kerja. Tapi itu ada bentuk wujud dari pelayanan kan gitu. Nah, kayak kemarin lebaran haji Pak Mas ya. Iya. Nah, kita dapat ada Lebaran libur haji itu cuti, ada cash, ada trouble, 1 DP lepas. Mau nggak mau ya cuti tadi kita maksimalkan gitu loh. Jalur sini ada masang itu cucian. Dari sini ya. Jalur. Cucian dalam nih. Otip. Nah, kalau Mas Demar tanyakan tentang lapangan, sama-sama masang. Tapi dalam hal lapangan. Jadi sebelum Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? otip Kotip. Oh iya ada. 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 Ya ada. Dia sebelum lebaran nanya-nanya kayak masang internet di mana? Stranet gue bilang. Itu loh sama Putra, tanya aja sama Putra gue bilang. Ada Mas ya? Ada. Iya.
baru palingnya dia masang, ya kan? Iya kayak Ya baru ya. Orang sebelum lebaran dia nanya kok. tadi di create modem sama Bapak Dri itu waktu itu. Oh iya. Karena memang kebetulan kita di Extranet juga sama kayak Mas Ipul tadi. Kita enggak, kalau ngomong wifi banyak iya. orang yang punya wifi. Tapi kami berusaha di Extranet itu enggak cuman memberikan layanan wifi-nya, tapi memang sebisa mungkin lebih ke pelayanannya. Contoh misalnya karena saya sendiri juga pernah punya wifi di provider lain, terkadang jadi pelanggan itu kan kalau misalnya lagi nge-lag segala macam, terkadang kita bukan butuh di Alasan. bukan, maksudnya contoh nih mati, Iya, kita bukan butuh ini nih cepat hidup, tapi kita butuh kejelasan langsung. Penjelasan, responnya. tanggapan, tanggapan. Iya. Itulah yang kita pihak Extranet mencoba plus di situ. Jadi kalau misalnya ada gangguan segala macam, kami sebisa mungkin langsung nangani cepat. Dan kalau ada pelanggan yang ngechat ke admin, itu insya Allah 24 jam Respon. direspon. Luar biasa ya. Jadi memang Aku sering nengok status abang kalau jaringan susah, tengok status dulu sama orang rumah. nah, itu Lagi error gue ya, bilang. jadi memang Mungkin itu juga yang alhamdulillahnya kami juga syukuri dari teman-teman pelanggan Extranet, juga banyak yang positif ke kita, ke Extranet gitu. dan kita juga menerima kok saran kritik segala macam. Ya namanya bidang jasa ya Mas ya. Nah, jadi memang seperti Mas Pandi bilang tadi, pelanggan tuh gak mau tahu kapan selesainya, tapi tanggapannya, responnya. Kalau nanya jadi jawab, dijelaskan. Jangan diberikan janji kampanye pula, jadi politik pula. Nah, jadi dijelaskan dan kita bahkan ya Mas Pandi ya, kita menerapkan sistem fakta bukti. Contoh gini, Mas Doni nanya ke admin, Mas ini WP saya kok mati. Admin langsung melempar tiket ke teknisi langsung tanggapan. Makanya kita butuh situ ada foto rumah, Sherlock, agar tahu titik lokasinya di mana nih rumah nih. Nah gitu, sampai ke sana teknisi akan epi dan foto dia, foto kirim ke admin. Admin akan terusin ke pelanggan bahwa saya sedang ditindaki, bukan janji. Oh mas, saya bentar mas, lagi diselesaikan mas. Enggak, kita kirim. Nah itu fakta di situ. Dia pelanggan, oh iya ini daerah rumahku nih. Bahkan ada jelas waktu tanggalnya di foto itu, desanya, perbaikannya, dan proses diperbaiki. Tuh. Dia pelanggan nggak was-was gitu. Kenapa ya kan yang putus kabelnya itu? Terus cek pas nggak di rumah pula cek ambillah gue. Bahkan ya pihak manajemen itu pihak NOC juga mempelajari itu namanya, dia juga monitoring terus. Ini ada pelanggannya mati nih. Nah kita hubungi tuh, mas WP-nya mati ya. Oh ya saya lagi keluar kota pakai dimatiin. Sampai segitunya betul nggak mas? Kita perhatikan itu. Nah jadi kayak tadi pelanggan Mbak Sapa sebelah dulu nih, Mbak Siti apa siapa? Dia langsung dihubungi oleh admin langsung. Karena tadi kan ada case, ada problem, mati beberapa pelanggan. Saya ada di luar nih mas, ya. Nanti saya cek ke rumah. Nah, sampai segitu kita pendalaman untuk memperhatikan pelanggan. Bahkan sebelum dia nanya, kita udah cari tahu kenapa matinya, kita jelaskan. Kita tanya kenapa WP-nya mati. Oh ya mas, memang mati. Saya lagi keluar, saya matikan, kadang gitu. Tapi ya tetap ada, kita belum sempurna. Kita terus berbenah. Kembali ke pembahasan kita tadi, kita bukan ingin menjadi mencari kualitas, ya semua pasti orang berdagang pasti mengunggulkan kualitas. Nah, tapi pelayanan tadi, tanggapan, cara berkomunikasinya, penyelesaian seperti seni yang di Mas Ipul tadi sebagai penjual kopi, itu bagaimana menjelaskan kopinya. Jadi pelanggan pun senang dan puas gitu. Bahkan kita mungkin Mas Pandi juga bisa jelaskan, kita bahkan sampai hari ini menunda pemasangan mas ya. Nah kita menjaga kualitas, kita betul fokus dulu ke maintenance, fokus dulu kita memperbaiki yang mana yang kurang. Seperti yang Mas bilang tadi,
kalau hanya butuh uang kita terima semua pesanan. Langsung ya Nah, kan. langsung kita bu. Nah, Kipas semuanya udah. kipas semuanya. Jadi kalau untuk mau misalnya ada teman-teman mau masang wifi ke mana? Memang untuk saat ini memang Extranet lagi fokus ke kualitas. Menjaga kualitas. Menjaga kualitas, bukan menolak pemasangan. Maka kadang-kadang admin kita itu menjawab, sabar ya mas, ngantri masuk ke daftar tunggu. Nah itu bukan menolak. Nah ini teman-teman yang udah terlanjur memesan itu mohon maaf betul dipahami. Karena di dunia wifi ini ada yang namanya betul kita tuh kuota pengguna pelanggan ini betul jangan sampai mentok ya. Nah makanya apa yang harus kita perbaiki dulu, kita rapikan biar menjaga yang ada jangan kecewa. Karena gara-gara menerima yang baru terus. Gitu. Nanti kalau mau pesan-pesan ya itu nanti Facebooknya juga ada Extranet. Nah, bisa dicek di situ portofolionya. Bisa dicantumkan nanti. Bisa cantumkan nanti di situ. Nanti kalau mau diskusi musik ya juga teman-teman di sini ada yang paham musik. Kayaknya nih tempatnya bagus nih, semua ada solusinya di sini. Cakep semua di sini. Udah berapa jam mas? Jam 44 menit. Udah cukup itu dak. Udah dibantikan. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, Dan dan di di share. share ya, supaya orang-orang bisa tahu sama akun ini dan apa aja pembahasan-pembahasan yang di akun ini. Oke teman-teman ya, terima kasih buat Extranet, teman-teman dari Extranet, dari Joni, dari makanan kue-kue yang bisa duduk bareng di sini ya pada hari ini ataupun pada malam hari ini kita bisa diskusi, bisa sharing-sharing. Next kedepannya kita bakal obrolan-obrolan baru lagi dengan ide-ide baru lagi ataupun gagasan-gagasan baru lagi, dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah membuat gagasan baru itu tentang event ataupun acara jangka pendek ataupun jangka panjang yang akan kita kolaborasikan. Kita nantikan seperti apa hasilnya, kita tunggu sama-sama dan kita saksikan, dan kita juga nanti bakal share hasilnya di YouTube ataupun di media sosial teman-teman yang ada di sini. Oke, teman-teman, see you, goodbye. Oke, terima kasih. Siap.